Warga Aceh Timur siaga. Kapal pengungsi Rohingya terobos bir pantai. Sebuah kapal yang mengangkut ratusan imigran Rohingya terpantau menepi di perairan Desa Leuge, Kecamatan Perelak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, pada Rabu, 29 Januari 2025. Namun, hingga saat ini, kapal kayu tersebut belum diizinkan untuk mendarat, dan ratusan imigran masih bertahan di dalam kapal. Kepala Desa Leuge, Munzir, yang dihubungi melalui telepon, menyatakan bahwa kapal tersebut pertama kali terlihat oleh nelayan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, mereka belum diizinkan turun. Kapal itu tersangkut di pasir bibir pantai, ujarnya. Munzir juga menambahkan bahwa jumlah pasti imigran di dalam kapal belum dapat dipastikan. Namun, ia memastikan bahwa kapal tersebut ditumpangi imigran Rohingya. Tidak ada kapal lokal bentuknya begitu, terangnya. Sementara itu, juru bicara pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Muntasir Ramli, yang dihubungi terpisah, membenarkan keberadaan kapal tersebut. Sementara itu, tim Polres Aceh Timur, Provinsi Aceh, menangkap 2 warga Perelak, Kabupaten Aceh Timur, yaitu Za, 44, dan Ar, 18, saat mereka hendak membawa imigran Rohingya ke Medan, Sumatera Utara. Penangkapan dilakukan pada malam hari tanggal 19 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Aceh Timur, Ibtu Adi Wahyu Nur Hidayat, dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 23 Januari 2025, menyatakan bahwa imigran tersebut melarikan diri dari kamp penampungan sementara yang terletak di Desa Sineubok Rawang, Kecamatan Perlak Timur, Kabupaten Aceh Timur. Za dan Ar kini dikenakan pasal 328 KUH Pidana dan atau pasal 10 Jo pasal 2 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun penjara. Adi juga menyebutkan bahwa timnya masih menyelidiki siapa yang berada di balik keterlibatan Za dan Ar untuk membongkar jaringan yang lebih besar. Kami mendalami kasus ini, penyidikan masih berjalan. Keduanya masih diminta keterangan dengan status tersangka, pungkasnya. Imigran Rohingya kembali mendarat di Aceh Timur, tepatnya di Gampong Alwe Bujalan Baro. Ilyas, masyarakat setempat menerangkan, informasi awal masuknya imigran Rohingya ke Aceh Timur diketahui dari Panglima Laut, di mana ada 2 bot imigran Rohingya sudah masuk ke perairan Aceh Timur pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, imigran mendarat ke Alwe Bujalan Baro. Kemudian masyarakat melaporkan hal itu ke aparat kepolisian untuk berkoordinasi. Warga tidak mengetahui berapa jumlah total imigran yang mendarat, namun mereka mendarat dengan 2 kapal. Sementara itu Muhammad Haikal, Kasih Intelijen dan Penindakan Imigrasi Langsa, menjelaskan dari informasi awal total imigran Rohingya yang mendarat sebanyak 264 orang, terdiri dari 117 laki-laki dan 147 perempuan. Disebutkan nama dan kampung apa ini, Pak? Ya, ini termasuk Kampung Albu Jalan Baru. Nama apa, Pak? Nama saya Ilyas. Jadi kebetulan semalam sekitar jam 10. Namun awalnya pertama dari informasi dari Panglima Laut sekitar habis maghrib ada 2 kapal akan mendarat. Jadi saya informasikan pada Panglima Laut agar berkomunikasi dengan Kapolsek. Jadi setelah orang anggota Polsek datang ke TKP, tahu-tahu mereka sudah mendarat. Jadi sekitar lebih kurang ada anak-anak, orang perempuan, laki-laki, lebih kurang sekitar 260 orang. Berharap agar segera dipindahkan, karena masyarakat di sini tidak menerima. Mungkin sudah semalam masyarakat sudah ribut agar segera dipindahkan. Maka ada pihak kepolisian meminta mohon agar untuk semalam di kediaman ini semalam. Itu ditempatkan untuk malam ini ya? Warga yang dikasih waktu untuk semalam aja. Malam ya? Agar besok segera dipindahkan.
Mungkin Pak ada alasannya Pak. Ya mungkin alasan karena mungkin ada membawa virus lah segala macam. Itu sebagian masyarakat memahami seperti itu. Namun kita nggak tahu pasti apa tujuan mereka. Nah intinya masyarakat di sini menolak. Apa sudah dikomunikasikan dengan pemerintah? Kita sendiri setempat sudah komunikasi dengan pihak kepolisian. Mungkin itu sudah ada arahan daripada Bapak Kapolsek. Ada informasi nggak kemana Informasi mereka? katanya ada informasi akan dibawa ke Kuala Pari. Kuala Pari. Oh, disatukan. Berarti di sini memang ada tempat penampungan, Pak ya? Itu apakah tempat penampungan saya pun sendiri kurang tahu. Namun informasinya akan dipindahkan ke Kuala Pari. Dari kabar yang Bapak terima, adakah yang meninggal atau gimana? Kabar sementara dari pihak mereka ada katanya sekitar 10 orang yang meninggal di tengah laut itu dalam Kata mereka. Itu yang kata mereka. Anak-anak dewasa atau Itu orang dewasa. dewasa ya? Berarti orang ini nyampe ke darat pakai boat atau berenang ini? Pakai boat langsung. Ini 2 boat ini. 2 boat ini. Oke, berarti nggak ada yang berenang ya? Dari Aceh Timur, Maulidi Alfata, serambinews.com. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pengakuan pengungsi Rohingya dapat uang bulanan lebih dari bansos, mampu beli motor. Kabar pengungsi Rohingya mendapatkan uang bulanan rutin dengan nominal fantastis viral di lini masa. Sontak video itu menjadi sorotan warganet, pasalnya nominal bantuan yang mereka dapatkan cukup fantastis lebih dari bansos untuk masyarakat miskin di tanah air. Kabar tersebut diungkap sendiri oleh salah satu pengungsi Rohingya di Pekanbaru Riau bernama Syaufik. Dilansir unggahan Instagram @nengtaimen, Syaufik menceritakan kepada media di Riau soal bantuan yang mereka dapatkan berupa uang. Belakangan pun terungkap sosok donatur yang setiap bulan memberikan uang kepada pengungsi Rohingya di Riau. Untuk diketahui, total pengungsi Rohingya di Riau kini mencapai 550 orang. Para pengungsi tersebut tinggal di sebuah lahan kosong yang bersebelahan dengan pemukiman warga di wilayah Pekanbaru. Mereka mendirikan rumah yang dibuat dari terpal dan kayu secara acak di lahan kosong tersebut. Untuk atap, pengungsi Rohingya menggunakan akar dan sisa dedaunan kering untuk menutupi rumah mereka. Tinggal di kawasan kumuh, pengungsi Rohingya nyatanya mampu membeli sepeda motor sebagai alat transportasi. Usut punya usut, pengungsi Rohingya itu bisa membeli kendaraan lantaran rutin dapat uang bulanan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Salah seorang pengungsi Rohingya, Syaufik, merincikan nominal uang bantuan per bulan dari PBB. Berikut rincian bantuan bulanan yang konon didapatkan oleh pengungsi Rohingya di Riau. Remaja belum menikah, Rp1.050.000. Anak-anak, Rp300.000. Pasangan suami istri, Rp4.000.000. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Warga Aceh Timur siaga. Kapal pengungsi Rohingya terobos bir pantai. Sebuah kapal yang mengangkut ratusan imigran Rohingya terpantau menepi di perairan Desa Leuge, Kecamatan Perelak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, pada Rabu, 29 Januari 2025. Namun, hingga saat ini, kapal kayu tersebut belum diizinkan untuk mendarat, dan ratusan imigran masih bertahan di dalam kapal. Kepala Desa Leuge, Munzir, yang dihubungi melalui telepon, menyatakan bahwa kapal tersebut pertama kali terlihat oleh nelayan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, mereka belum diizinkan turun. Kapal itu tersangkut di pasir bibir pantai, ujarnya. Munzir juga menambahkan bahwa jumlah pasti imigran di dalam kapal belum dapat dipastikan. Namun, ia memastikan bahwa kapal tersebut ditumpangi imigran Rohingya. Tidak ada kapal lokal bentuknya begitu, terangnya. Sementara itu, juru bicara pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Muntasir Ramli, yang dihubungi terpisah, membenarkan keberadaan kapal tersebut. Sementara itu, tim Polres Aceh Timur, Provinsi Aceh, menangkap 2 warga Perelak, Kabupaten Aceh Timur, yaitu Za, 44, dan Ar, 18, saat mereka hendak membawa imigran Rohingya ke Medan, Sumatera Utara. Penangkapan dilakukan pada malam hari tanggal 19 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Aceh Timur, Ibtu Adi Wahyu Nur Hidayat,
dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 23 Januari 2025, menyatakan bahwa imigran tersebut melarikan diri dari kamp penampungan sementara yang terletak di Desa Sineubok Rawang, Kecamatan Perlak Timur, Kabupaten Aceh Timur. Za dan Ar kini dikenakan pasal 328 KUH pidana dan atau pasal 10 Jo pasal 2 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun penjara. Adi juga menyebutkan bahwa timnya masih menyelidiki siapa yang berada di balik keterlibatan Za dan Ar untuk membongkar jaringan yang lebih besar. Kami mendalami kasus ini, penyidikan masih berjalan. Keduanya masih diminta keterangan dengan status tersangka, pungkasnya. Imigran Rohingya kembali mendarat di Aceh Timur, tepatnya di Gampong Alwe Bujalan Baro. Ilyas, masyarakat setempat menerangkan, informasi awal masuknya imigran Rohingya ke Aceh Timur diketahui dari Panglima Laut, di mana ada 2 bot imigran Rohingya sudah masuk ke perairan Aceh Timur pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, imigran mendarat ke Alwe Bujalan Baro. Kemudian masyarakat melaporkan hal itu ke aparat kepolisian untuk berkoordinasi. Warga tidak mengetahui berapa jumlah total imigran yang mendarat, namun mereka mendarat dengan 2 kapal. Sementara itu, Muhammad Haikal, Kasih Intelijen dan Penindakan Imigrasi Langsa, menjelaskan dari informasi awal total imigran Rohingya yang mendarat sebanyak 264 orang, terdiri dari 117 laki-laki dan 147 perempuan. Disebutkan nama dan kampung apa ini, Pak? Ya, ini termasuk Kampung Albu Jalan Baru. Nama Bapak? Nama saya Ilyas. Jadi kebetulan semalam sekitar jam 10. Namun awalnya pertama dari informasi dari Panglima Laut sekitar habis maghrib ada 2 kapal akan mendarat. Jadi saya informasikan para Panglima Laut agar berkomunikasi dengan Polsek. Jadi anggota Polsek datang ke TKP, tahu-tahu mereka jadi sekitar lebih kurang ada anak-anak, orang perempuan, laki-laki lebih kurang sekitar 260 orang. Berharap agar segera dipindahkan. Ini tidak menerima. Oke. Mungkin sudah semalam masyarakat sudah ribut, maka ada pihak kepolisian meminta mohon agar untuk semalam di kediaman ini semalam. Itu ditempatkan untuk malam ini ya? Warga yang dikasih waktu untuk semalam aja. Malam ya? Agar besok segera dipindahkan. Alasannya Pak? Ya mungkin alasan karena membawa virus lah segala macam. Itu sebagian masyarakat memahami seperti itu. Namun kita nggak tahu pasti apa tujuan mereka. Nah, intinya masyarakat di sini menolak. Sudah dikomunikasikan dengan pemerintah sendiri, sudah komunikasi dengan pihak kepolisian. Mungkin itu sudah ada pada Bapak Kapolsek. Informasi akan dibawa ke Kuala Pari. Oh, disatukan. Ada di sini memang ada tempat penampungan, Pak ya? Itu apakah tempat penampungan saya pun sendiri kurang tahu. Namun informasinya akan dipindahkan ke Kuala Pari. Dari kabar yang Bapak terima, adakah yang kabar sementara dari pihak mereka sekitar 10 orang yang meninggal. Kata mereka. Anak-anak orang dewasa. Sampai ke berenang itu. Langsung Aceh Timur. X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pengakuan pengungsi Rohingya dapat uang bulanan lebih dari bansos, mampu beli motor. Kabar pengungsi Rohingya mendapatkan uang bulanan rutin dengan nominal fantastis viral di lini masa.
Sontak video itu menjadi sorotan warganet, pasalnya nominal bantuan yang mereka dapatkan cukup fantastis, lebih dari bansos untuk masyarakat miskin di tanah air. Kabar tersebut diungkap sendiri oleh salah satu pengungsi Rohingya di Pekanbaru Riau bernama Syaufik. Dilansir unggahan Instagram @nengtaimen, Syaufik menceritakan kepada media di Riau soal bantuan yang mereka dapatkan berupa uang. Belakangan pun terungkap sosok donatur yang setiap bulan memberikan uang kepada pengungsi Rohingya di Riau. Untuk diketahui, total pengungsi Rohingya di Riau kini mencapai 550 orang. Para pengungsi tersebut tinggal di sebuah lahan kosong yang bersebelahan dengan pemukiman warga di wilayah Pekanbaru. Mereka mendirikan rumah yang dibuat dari terpal dan kayu secara acak di lahan kosong tersebut. Untuk atap, pengungsi Rohingya menggunakan akar dan sisa dedaunan kering untuk menutupi rumah mereka. Tinggal di kawasan kumuh, pengungsi Rohingya nyatanya mampu membeli sepeda motor sebagai alat transportasi. Usut punya usut, pengungsi Rohingya itu bisa membeli kendaraan lantaran rutin dapat uang bulanan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Salah seorang pengungsi Rohingya, Syaufik, merincikan nominal uang bantuan per bulan dari PBB. Berikut rincian bantuan bulanan yang konon didapatkan oleh pengungsi Rohingya di Riau. Remaja belum menikah, Rp1.050.000. Anak-anak, Rp300.000. Pasangan suami istri, Rp4 juta. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Warga Aceh Timur siaga. Kapal pengungsi Rohingya terobos bir pantai. Sebuah kapal yang mengangkut ratusan imigran Rohingya terpantau menepi di perairan Desa Leuge, Kecamatan Perelak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, pada Rabu, 29 Januari 2025. Namun, hingga saat ini, kapal kayu tersebut belum diizinkan untuk mendarat, dan ratusan imigran masih bertahan di dalam kapal. Kepala Desa Leuge, Munzir, yang dihubungi melalui telepon, menyatakan bahwa kapal tersebut pertama kali terlihat oleh nelayan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, mereka belum diizinkan turun. Kapal itu tersangkut di pasir bibir pantai, ujarnya. Munzir juga menambahkan bahwa jumlah pasti imigran di dalam kapal belum dapat dipastikan. Namun, ia memastikan bahwa kapal tersebut ditumpangi imigran Rohingya. Tidak ada kapal lokal bentuknya begitu, terangnya. Sementara itu, juru bicara pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Muntasir Ramli, yang dihubungi terpisah, membenarkan keberadaan kapal tersebut. Sementara itu, tim Polres Aceh Timur, Provinsi Aceh, menangkap 2 warga Perelak, Kabupaten Aceh Timur, yaitu Za, 44, dan Ar, 18, saat mereka hendak membawa imigran Rohingya ke Medan, Sumatera Utara. Penangkapan dilakukan pada malam hari tanggal 19 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Aceh Timur, Ibtu Adi Wahyu Nur Hidayat, dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 23 Januari 2025, menyatakan bahwa imigran tersebut melarikan diri dari kamp penampungan sementara yang terletak di Desa Sineubok Rawang, Kecamatan Perlak Timur, Kabupaten Aceh Timur. Za dan Ar kini dikenakan pasal 328 KUH Pidana dan atau pasal 10 Jo pasal 2 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun penjara. Adi juga menyebutkan bahwa timnya masih menyelidiki siapa yang berada di balik keterlibatan Za dan Ar untuk membongkar jaringan yang lebih besar. Kami mendalami kasus ini, penyidikan masih berjalan. Keduanya masih diminta keterangan dengan status tersangka, pungkasnya. Imigran Rohingya kembali mendarat di Aceh Timur, tepatnya di Gampong Alwe Bujalan Baro. Ilyas, masyarakat setempat menerangkan, informasi awal masuknya imigran Rohingya ke Aceh Timur diketahui dari Panglima Laut, di mana ada 2 bot imigran Rohingya sudah masuk ke perairan Aceh Timur pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, imigran mendarat ke Alwe Bujalan Baro. Kemudian masyarakat melaporkan hal itu ke aparat kepolisian untuk berkoordinasi. Warga tidak mengetahui berapa jumlah total imigran yang mendarat, namun mereka mendarat dengan 2 kapal. Sementara itu Muhammad Haikal,
Kasih Intelijen dan Penindakan Imigrasi Langsa menjelaskan, dari informasi awal total imigran Rohingya yang mendarat sebanyak 264 orang, terdiri dari 117 laki-laki dan 147 perempuan. Disebutkan nama dan kampung apa ini, Pak? Ya, ini termasuk Kampung Albu Jalan Baru. Nama Bapak? Nama saya Ilyas. Jadi kebetulan semalam sekitar jam 10. Namun awalnya pertama dari informasi dari Panglima Laut sekitar habis maghrib ada 2 kapal akan mendarat. Jadi saya informasikan para Panglima Laut agar berkomunikasi dengan Kapolsek. Jadi setelah orang anggota Polsek datang ke TKP, tahu-tahu mereka sudah mendarat. Jadi sekitar lebih kurang ada anak-anak, orang perempuan, laki-laki, lebih kurang sekitar 260 orang. Berharap agar segera dipindahkan, karena masyarakat di sini tidak menerima. Oke. Mungkin sudah semalam masyarakat sudah ribut agar segera dipindahkan. Maka ada pihak kepolisian meminta mohon agar untuk semalam di kediaman ini semalam. Itu ditempatkan untuk malam ini ya? Warga yang dikasih waktu untuk semalam aja. Malam ya? Agar besok segera dipindahkan. Mungkin Pak ada alasannya Pak? Ya mungkin alasan karena mungkin ada membawa virus lah segala macam. Itu sebagian masyarakat memahami seperti itu. Namun kita nggak tahu pasti apa tujuan mereka. Nah intinya masyarakat di sini menolak. Apa sudah dikomunikasikan dengan pemerintah? Sendiri setempat sudah komunikasi dengan pihak kepolisian. Mungkin itu sudah ada arahan daripada Bapak Kapolsek. Ada informasi nggak kemana? Informasi mereka? Katanya ada informasi akan dibawa ke Kuala Pari. Kuala Pari. Oh, disatukan. Tadi di sini memang ada tempat penampungan, Pak ya? Itu apakah tempat penampungan saya pun sendiri kurang tahu. Namun informasinya akan dipindahkan ke Kuala Pari. Dari kabar yang Bapak terima, adakah yang meninggal atau gimana? Kabar sementara dari pihak mereka ada, katanya sekitar 10 orang yang meninggal di tengah laut itu dalam perjalanan. Kata mereka. Itu yang kata mereka. Anak-anak dewasa atau itu orang dewasa? Dewasa ya. Berarti orang ini nyampe ke darat pakai bot atau berenang ini? Pakai bot langsung. Ini 2 bot ini. 2 bot ini. Oke, berarti nggak ada yang berenang ya? Dari Aceh Timur, Maulidi Alfata, serambinews.com. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pengakuan pengungsi Rohingya dapat uang bulanan lebih dari bansos, mampu beli motor. Kabar pengungsi Rohingya mendapatkan uang bulanan rutin dengan nominal fantastis viral di lini masa. Sontak video itu menjadi sorotan warganet, pasalnya nominal bantuan yang mereka dapatkan cukup fantastis lebih dari bansos untuk masyarakat miskin di tanah air. Kabar tersebut diungkap sendiri oleh salah satu pengungsi Rohingya di Pekanbaru Riau bernama Syaufik. Dilansir unggahan Instagram @nengtaimen, Syaufik menceritakan kepada media di Riau soal bantuan yang mereka dapatkan berupa uang. Belakangan pun terungkap sosok donatur yang setiap bulan memberikan uang kepada pengungsi Rohingya di Riau. Untuk diketahui, total pengungsi Rohingya di Riau kini mencapai 550 orang. Para pengungsi tersebut tinggal di sebuah lahan kosong yang bersebelahan dengan pemukiman warga di wilayah Pekanbaru. Mereka mendirikan rumah yang dibuat dari terpal dan kayu secara acak di lahan kosong tersebut. Untuk atap, pengungsi Rohingya menggunakan akar dan sisa dedaunan kering untuk menutupi rumah mereka. Tinggal di kawasan kumuh, pengungsi Rohingya nyatanya mampu membeli sepeda motor sebagai alat transportasi. Usut punya usut, pengungsi Rohingya itu bisa membeli kendaraan lantaran rutin dapat uang bulanan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Salah seorang pengungsi Rohingya, Syaufik, merincikan nominal uang bantuan per bulan dari PBB. Berikut rincian bantuan bulanan yang konon didapatkan oleh pengungsi Rohingya di Riau. Remaja belum menikah, Rp1.050.000. Anak-anak, Rp300.000. Pasangan suami istri, Rp4.000.000. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Warga Aceh Timur siaga. Kapal pengungsi Rohingya terobos bir pantai. Sebuah kapal yang mengangkut ratusan imigran Rohingya terpantau menepi di perairan Desa Leuge, Kecamatan Perelak, Kabupaten Aceh Timur,
Provinsi Aceh, pada Rabu, 29 Januari 2025. Namun, hingga saat ini, kapal kayu tersebut belum diizinkan untuk mendarat, dan ratusan imigran masih bertahan di dalam kapal. Kepala Desa Leuge, Munzir, yang dihubungi melalui telepon, menyatakan bahwa kapal tersebut pertama kali terlihat oleh nelayan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, mereka belum diizinkan turun. Kapal itu tersangkut di pasir bibir pantai, ujarnya. Munzir juga menambahkan bahwa jumlah pasti imigran di dalam kapal belum dapat dipastikan. Namun, ia memastikan bahwa kapal tersebut ditumpangi imigran Rohingya. Tidak ada kapal lokal bentuknya begitu, terangnya. Sementara itu, juru bicara pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Muntasir Ramli, yang dihubungi terpisah, membenarkan keberadaan kapal tersebut. Sementara itu, tim Polres Aceh Timur, Provinsi Aceh, menangkap 2 warga Perlak, Kabupaten Aceh Timur, yaitu Za, 44, dan Ar, 18, saat mereka hendak membawa imigran Rohingya ke Medan, Sumatera Utara. Penangkapan dilakukan pada malam hari tanggal 19 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Aceh Timur, Ibtu Adi Wahyu Nur Hidayat, dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 23 Januari 2025, menyatakan bahwa imigran tersebut melarikan diri dari kamp penampungan sementara yang terletak di Desa Sineubok Rawang, Kecamatan Perlak Timur, Kabupaten Aceh Timur. Za dan Ar kini dikenakan pasal 328 KUH Pidana dan atau pasal 10 Jo pasal 2 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun penjara. Adi juga menyebutkan bahwa timnya masih menyelidiki siapa yang berada di balik keterlibatan Za dan Ar untuk membongkar jaringan yang lebih besar. Kami mendalami kasus ini, penyidikan masih berjalan. Keduanya masih diminta keterangan dengan status tersangka, pungkasnya. Imigran Rohingya kembali mendarat di Aceh Timur, tepatnya di Gampong Alwe Bujalan Baro. Ilyas, masyarakat setempat menerangkan, informasi awal masuknya imigran Rohingya ke Aceh Timur diketahui dari Panglima Laut, di mana ada 2 bot imigran Rohingya sudah masuk ke perairan Aceh Timur pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, imigran mendarat ke Alwe Bujalan Baro. Kemudian masyarakat melaporkan hal itu ke aparat kepolisian untuk berkoordinasi. Warga tidak mengetahui berapa jumlah total imigran yang mendarat, namun mereka mendarat dengan 2 kapal. Sementara itu Muhammad Haikal, Kasih Intelijen dan Penindakan Imigrasi Langsa, menjelaskan dari informasi awal total imigran Rohingya yang mendarat sebanyak 264 orang, terdiri dari 117 laki-laki dan 147 perempuan. Disebutkan nama dan kampung apa ini, Pak? Ya, ini termasuk Kampung Albu Jalan Baru. Nama apa, Pak? Nama saya Ilyas. Jadi kebetulan semalam sekitar jam 10. Namun awalnya pertama dari informasi dari Panglima Laut sekitar habis maghrib ada 2 kapal akan mendarat. Jadi saya informasikan pada Panglima Laut agar berkomunikasi dengan Kapolsek. Jadi setelah orang anggota Polsek datang ke TKP, tahu-tahu mereka sudah mendarat. Jadi sekitar lebih kurang ada anak-anak, orang perempuan, laki-laki, lebih kurang sekitar 260 orang. Berharap agar segera dipindahkan, karena masyarakat di sini tidak menerima. Mungkin sudah semalam masyarakat sudah ribut agar segera dipindahkan. Maka ada pihak kepolisian meminta mohon agar untuk semalam di kediaman ini semalam. Itu ditempatkan untuk malam ini ya? Warga yang dikasih waktu untuk semalam aja. Malam ya? Agar besok segera dipindahkan. Mungkin Pak ada alasannya Pak? Ya mungkin alasan karena mungkin ada membawa virus lah segala macam. Itu sebagian masyarakat memahami seperti itu. Namun kita nggak tahu pasti apa tujuan mereka. Nah intinya masyarakat di sini menolak
Apa sudah dikomunikasikan dengan pemerintah? Kita sendiri setempat sudah komunikasi dengan pihak kepolisian, mungkin itu sudah ada arahan daripada Bapak Kapolsek. Ada informasi nggak kemana Informasi mereka? katanya ada informasi akan dibawa ke Kuala Pari. Kuala Pari. Oh, disatukan. Berarti di sini memang ada tempat penampungan, Pak ya? Itu apakah tempat penampungan saya pun sendiri kurang tahu. Namun informasinya akan dipindahkan ke Kuala Pari. Dari kabar yang Bapak terima, adakah yang meninggal atau gimana? Kabar sementara dari pihak mereka ada katanya sekitar 10 orang yang meninggal di tengah laut itu dalam Kata mereka. Itu yang kata mereka. Anak-anak dewasa atau Itu orang dewasa. dewasa ya? Berarti orang ini nyampe ke darat pakai boat atau berenang ini? Pakai boat langsung. Ini 2 boat ini? 2 boat ini. Oke, berarti nggak ada yang berenang ya? Dari Aceh Timur, Maulidi Alfata, serambinews.com. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pengakuan pengungsi Rohingya dapat uang bulanan lebih dari bansos, mampu beli motor. Kabar pengungsi Rohingya mendapatkan uang bulanan rutin dengan nominal fantastis viral di lini masa. Sontak video itu menjadi sorotan warganet, pasalnya nominal bantuan yang mereka dapatkan cukup fantastis, lebih dari bansos untuk masyarakat miskin di tanah air. Kabar tersebut diungkap sendiri oleh salah satu pengungsi Rohingya di Pekanbaru Riau bernama Syaufik. Dilansir unggahan Instagram @nengtaimen, Syaufik menceritakan kepada media di Riau soal bantuan yang mereka dapatkan berupa uang. Belakangan pun terungkap sosok donatur yang setiap bulan memberikan uang kepada pengungsi Rohingya di Riau. Untuk diketahui, total pengungsi Rohingya di Riau kini mencapai 550 orang. Para pengungsi tersebut tinggal di sebuah lahan kosong yang bersebelahan dengan pemukiman warga di wilayah Pekanbaru. Mereka mendirikan rumah yang dibuat dari terpal dan kayu secara acak di lahan kosong tersebut. Untuk atap, pengungsi Rohingya menggunakan akar dan sisa dedaunan kering untuk menutupi rumah mereka. Tinggal di kawasan kumuh, pengungsi Rohingya nyatanya mampu membeli sepeda motor sebagai alat transportasi. Usut punya usut, pengungsi Rohingya itu bisa membeli kendaraan lantaran rutin dapat uang bulanan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Salah seorang pengungsi Rohingya, Syaufik, merincikan nominal uang bantuan per bulan dari PBB. Berikut rincian bantuan bulanan yang konon didapatkan oleh pengungsi Rohingya di Riau. Remaja belum menikah, Rp1.050.000. Anak-anak, Rp300.000. Pasangan suami istri, Rp4 juta. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Warga Aceh Timur siaga. Kapal pengungsi Rohingya terobos bir pantai. Sebuah kapal yang mengangkut ratusan imigran Rohingya terpantau menepi di perairan Desa Leuge, Kecamatan Perelak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, pada Rabu, 29 Januari 2025. Namun, hingga saat ini, kapal kayu tersebut belum diizinkan untuk mendarat, dan ratusan imigran masih bertahan di dalam kapal. Kepala Desa Leuge, Munzir, yang dihubungi melalui telepon, menyatakan bahwa kapal tersebut pertama kali terlihat oleh nelayan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, mereka belum diizinkan turun. Kapal itu tersangkut di pasir bibir pantai, ujarnya. Munzir juga menambahkan bahwa jumlah pasti imigran di dalam kapal belum dapat dipastikan. Namun, ia memastikan bahwa kapal tersebut ditumpangi imigran Rohingya. Tidak ada kapal lokal bentuknya begitu, terangnya. Sementara itu, juru bicara pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Muntasir Ramli, yang dihubungi terpisah, membenarkan keberadaan kapal tersebut. Sementara itu, tim Polres Aceh Timur, Provinsi Aceh, menangkap 2 warga Perelak, Kabupaten Aceh Timur, yaitu Za, 44, dan Ar, 18, saat mereka hendak membawa imigran Rohingya ke Medan, Sumatera Utara. Penangkapan dilakukan pada malam hari tanggal 19 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Aceh Timur, Ibtu Adi Wahyu Nur Hidayat, dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 23 Januari 2025, menyatakan bahwa imigran tersebut melarikan diri dari kamp penampungan sementara yang terletak di Desa Sineubok Rawang, Kecamatan Perlak Timur,
Kabupaten Aceh Timur. Za dan Ar kini dikenakan pasal 328 KUH pidana dan atau pasal 10 Jo pasal 2 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun penjara. Adi juga menyebutkan bahwa timnya masih menyelidiki siapa yang berada di balik keterlibatan Za dan Ar untuk membongkar jaringan yang lebih besar. Kami mendalami kasus ini, penyidikan masih berjalan. Keduanya masih diminta keterangan dengan status tersangka, pungkasnya. Imigran Rohingya kembali mendarat di Aceh Timur, tepatnya di Gampong Alwe Bujalan Baro. Ilyas, masyarakat setempat menerangkan, informasi awal masuknya imigran Rohingya ke Aceh Timur diketahui dari Panglima Laut, di mana ada 2 bot imigran Rohingya sudah masuk ke perairan Aceh Timur pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, imigran mendarat ke Alwe Bujalan Baro. Kemudian masyarakat melaporkan hal itu ke aparat kepolisian untuk berkoordinasi. Warga tidak mengetahui berapa jumlah total imigran yang mendarat, namun mereka mendarat dengan 2 kapal. Sementara itu Muhammad Haikal, Kasih Intelijen dan Penindakan Imigrasi Langsa, menjelaskan dari informasi awal total imigran Rohingya yang mendarat sebanyak 264 orang, terdiri dari 117 laki-laki dan 147 perempuan. Disebutkan nama dan kampung apa ini, Pak? Ya, ini termasuk Kampung Albu Jalan Baru. Nama apa, Pak? Nama saya Ilyas. Jadi kebetulan semalam sekitar jam 10. Namun awalnya pertama dari informasi dari Panglima Laut sekitar habis maghrib ada 2 kapal akan mendarat. Jadi saya informasikan para Panglima Laut agar berkomunikasi dengan Kapolsek. Jadi setelah orang anggota Polsek datang ke TKP, tahu-tahu mereka sudah mendarat. Jadi sekitar lebih kurang ada anak-anak, orang perempuan, laki-laki, lebih kurang sekitar 260 orang. Berharap agar segera dipindahkan, karena masyarakat di sini tidak menerima. Oke. Mungkin sudah semalam masyarakat sudah ribut agar segera dipindahkan. Maka ada pihak kepolisian yang minta mohon agar untuk semalam di kediaman ini semalam. Itu ditempatkan untuk malam ini ya? Warga yang dikasih waktu untuk semalam aja. Malam ya? Agar besok segera dipindahkan. Mungkin Pak ada alasannya, Pak? Ya mungkin alasan karena mungkin ada membawa virus lah segala macam. Itu sebagian masyarakat memahami seperti itu. Namun kita nggak tahu pasti apa tujuan mereka. Nah intinya masyarakat di sini menolak. Apa sudah dikomunikasikan dengan pemerintah sendiri? Setempat sudah komunikasi dengan pihak kepolisian. Mungkin itu sudah ada arahan daripada Bapak Kapolsek. Ada informasi nggak kemana? Informasi mereka? Katanya ada informasi akan dibawa ke Kuala Pari. Kuala Pari. Oh, disatukan. Berarti di sini memang ada tempat penampungan, Pak ya? Itu apakah tempat penampungan saya pun sendiri kurang tahu. Namun informasinya akan dipindahkan ke Kuala Pari. Dari kabar yang Bapak terima, adakah yang meninggal atau gimana? Kabar sementara dari pihak mereka ada, katanya sekitar 10 orang yang meninggal di tengah laut itu dalam perjalanan. Kata mereka. Itu yang kata mereka. Anak-anak dewasa atau itu orang dewasa? Dewasa ya. Berarti orang ini nyampe ke darat pakai bot atau berenang ini? Pakai bot langsung. Ini 2 bot ini. 2 bot ini. Oke, berarti nggak ada yang berenang ya? Dari Aceh Timur, Maulidi Alfata, serambinews.com. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pengakuan pengungsi Rohingya dapat uang bulanan lebih dari bansos, mampu beli motor. Kabar pengungsi Rohingya mendapatkan uang bulanan rutin dengan nominal fantastis viral di lini masa. Sontak video itu menjadi sorotan warganet, pasalnya nominal bantuan yang mereka dapatkan cukup fantastis lebih dari bansos untuk masyarakat miskin di tanah air. Kabar tersebut diungkap sendiri oleh salah satu pengungsi Rohingya di Pekanbaru Riau bernama Syaufik. Dilansir unggahan Instagram @nengtaimen, Syaufik menceritakan kepada media di Riau soal bantuan yang mereka dapatkan berupa uang.
Belakangan pun terungkap sosok donatur yang setiap bulan memberikan uang kepada pengungsi Rohingya di Riau. Untuk diketahui, total pengungsi Rohingya di Riau kini mencapai 550 orang. Para pengungsi tersebut tinggal di sebuah lahan kosong yang bersebelahan dengan pemukiman warga di wilayah Pekanbaru. Mereka mendirikan rumah yang dibuat dari terpal dan kayu secara acak di lahan kosong tersebut. Untuk atap, pengungsi Rohingya menggunakan akar dan sisa dedaunan kering untuk menutupi rumah mereka. Tinggal di kawasan kumuh, pengungsi Rohingya nyatanya mampu membeli sepeda motor sebagai alat transportasi. Usut punya usut, pengungsi Rohingya itu bisa membeli kendaraan lantaran rutin dapat uang bulanan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Salah seorang pengungsi Rohingya, Syaufik merincikan nominal uang bantuan per bulan dari PBB. Berikut rincian bantuan bulanan yang konon didapatkan oleh pengungsi Rohingya di Riau. Remaja belum menikah, Rp1.050.000. Anak-anak, Rp300.000. Pasangan suami istri, Rp4 juta. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Warga Aceh Timur siaga. Kapal pengungsi Rohingya terobos bir pantai. Sebuah kapal yang mengangkut ratusan imigran Rohingya terpantau menepi di perairan Desa Leuge, Kecamatan Perlak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, pada Rabu, 29 Januari 2025. Namun, hingga saat ini, kapal kayu tersebut belum diizinkan untuk mendarat, dan ratusan imigran masih bertahan di dalam kapal. Kepala Desa Leuge, Munzir, yang dihubungi melalui telepon, menyatakan bahwa kapal tersebut pertama kali terlihat oleh nelayan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, mereka belum diizinkan turun. Kapal itu tersangkut di pasir bibir pantai, ujarnya. Munzir juga menambahkan bahwa jumlah pasti imigran di dalam kapal belum dapat dipastikan. Namun, ia memastikan bahwa kapal tersebut ditumpangi imigran Rohingya. Tidak ada kapal lokal bentuknya begitu, terangnya. Sementara itu, juru bicara pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Muntasir Ramli, yang dihubungi terpisah, membenarkan keberadaan kapal tersebut. Sementara itu, tim Polres Aceh Timur, Provinsi Aceh, menangkap 2 warga Perlak, Kabupaten Aceh Timur, yaitu Za, 44, dan Ar, 18, saat mereka hendak membawa imigran Rohingya ke Medan, Sumatera Utara. Penangkapan dilakukan pada malam hari tanggal 19 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Aceh Timur, Ibtu Adi Wahyu Nur Hidayat, dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 23 Januari 2025, menyatakan bahwa imigran tersebut melarikan diri dari kamp penampungan sementara yang terletak di Desa Sineubok Rawang, Kecamatan Perlak Timur, Kabupaten Aceh Timur. Za dan Ar kini dikenakan pasal 328 KUH Pidana dan atau pasal 10 Jo pasal 2 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun penjara. Adi juga menyebutkan bahwa timnya masih menyelidiki siapa yang berada di balik keterlibatan Za dan Ar untuk membongkar jaringan yang lebih besar. Kami mendalami kasus ini, penyidikan masih berjalan. Keduanya masih diminta keterangan dengan status tersangka, pungkasnya. Imigran Rohingya kembali mendarat di Aceh Timur, tepatnya di Gampong Alwe Bujalan Baro. Ilyas, masyarakat setempat menerangkan, informasi awal masuknya imigran Rohingya ke Aceh Timur diketahui dari Panglima Laut, di mana ada 2 bot imigran Rohingya sudah masuk ke perairan Aceh Timur pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, imigran mendarat ke Alwe Bujalan Baro. Kemudian masyarakat melaporkan hal itu ke aparat kepolisian untuk berkoordinasi. Warga tidak mengetahui berapa jumlah total imigran yang mendarat, namun mereka mendarat dengan 2 kapal. Sementara itu Muhammad Haikal, Kasih Intelijen dan Penindakan Imigrasi Langsa, menjelaskan, dari informasi awal total imigran Rohingya yang mendarat sebanyak 264 orang, terdiri dari 117 laki-laki dan 147 perempuan.
Disebutkan nama dan kampung apa ini, Pak? Ya, ini termasuk Kampung Albu Jalan Baru. Nama Bapak? Nama saya Ilyas. Jadi kebetulan semalam sekitar jam 10. Namun awalnya pertama dari informasi dari Panglima Laut sekitar habis maghrib ada 2 kapal akan mendarat. Jadi saya informasikan para Panglima Laut agar berkomunikasi dengan Kapolsek. Jadi setelah orang anggota Polsek datang ke TKP, tahu-tahu mereka sudah mendarat. Jadi sekitar lebih kurang ada anak-anak, orang perempuan, laki-laki, lebih kurang sekitar 260 orang. Berharap agar segera dipindahkan, karena masyarakat di sini tidak menerima. Oke. Mungkin sudah semalam masyarakat sudah ribut agar segera dipindahkan. Maka ada pihak kepolisian yang minta mohon agar untuk semalam di kediaman ini semalam. Itu ditempatkan untuk malam ini ya? Warga yang dikasih waktu untuk semalam aja. Malam ya? Agar besok segera dipindahkan. Mungkin Pak ada alasannya Pak? Ya mungkin alasan karena mungkin ada membawa virus lah segala macam. Itu sebagian masyarakat memahami seperti itu. Namun kita nggak tahu pasti apa tujuan mereka. Nah intinya masyarakat sini menolak. Apa sudah dikomunikasikan dengan pemerintah sendiri? Setempat sudah komunikasi dengan pihak kepolisian. Mungkin itu sudah ada arahan daripada Bapak Kapolsek. Ada informasi nggak kemana? Informasi mereka? Katanya ada informasi akan dibawa ke Kuala Pari. Kuala Pari. Oh, disatukan. Berarti di sini memang ada tempat penampungan, Pak ya? Itu apakah tempat penampungan saya pun sendiri kurang tahu. Namun informasinya akan dipindahkan ke Kuala Pari. Dari kabar yang Bapak terima, adakah yang meninggal atau gimana? Kabar sementara dari pihak mereka ada, katanya sekitar 10 orang yang meninggal di tengah laut itu dalam perjalanan. Kata mereka. Itu yang kata mereka. Anak-anak dewasa atau itu orang dewasa? Dewasa ya. Berarti orang ini nyampe ke darat pakai bot atau berenang ini? Pakai bot langsung. Ini 2 bot ini. 2 bot ini. Oke, berarti nggak ada yang berenang ya? Dari Aceh Timur, Maulidi Alfata, serambinews.com. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pengakuan pengungsi Rohingya dapat uang bulanan lebih dari bansos, mampu beli motor. Kabar pengungsi Rohingya mendapatkan uang bulanan rutin dengan nominal fantastis viral di lini masa. Sontak video itu menjadi sorotan warganet, pasalnya nominal bantuan yang mereka dapatkan cukup fantastis lebih dari bansos untuk masyarakat miskin di tanah air. Kabar tersebut diungkap sendiri oleh salah satu pengungsi Rohingya di Pekanbaru Riau bernama Syaufik. Dilansir unggahan Instagram @nengtaimen, Syaufik menceritakan kepada media di Riau soal bantuan yang mereka dapatkan berupa uang. Belakangan pun terungkap sosok donatur yang setiap bulan memberikan uang kepada pengungsi Rohingya di Riau. Untuk diketahui, total pengungsi Rohingya di Riau kini mencapai 550 orang. Para pengungsi tersebut tinggal di sebuah lahan kosong yang bersebelahan dengan pemukiman warga di wilayah Pekanbaru. Mereka mendirikan rumah yang dibuat dari terpal dan kayu secara acak di lahan kosong tersebut. Untuk atap, pengungsi Rohingya menggunakan akar dan sisa dedaunan kering untuk menutupi rumah mereka. Tinggal di kawasan kumuh, pengungsi Rohingya nyatanya mampu membeli sepeda motor sebagai alat transportasi. Usut punya usut, pengungsi Rohingya itu bisa membeli kendaraan lantaran rutin dapat uang bulanan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Salah seorang pengungsi Rohingya, Syaufik, merincikan nominal uang bantuan per bulan dari PBB. Berikut rincian bantuan bulanan yang konon didapatkan oleh pengungsi Rohingya di Riau. Remaja belum menikah, Rp1.050.000. Anak-anak, Rp300.000. Pasangan suami istri, Rp4 juta. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Warga Aceh Timur siaga. Kapal pengungsi Rohingya terobos bir pantai. Sebuah kapal yang mengangkut ratusan imigran Rohingya terpantau menepi di perairan Desa Leuge, Kecamatan Perelak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, pada Rabu, 29 Januari 2025. Namun, hingga saat ini, kapal kayu tersebut belum diizinkan untuk mendarat, dan ratusan imigran masih bertahan di dalam kapal. Kepala Desa Leuge, Munzir, yang dihubungi melalui telepon,
menyatakan bahwa kapal tersebut pertama kali terlihat oleh nelayan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, mereka belum diizinkan turun. Kapal itu tersangkut di pasir bibir pantai, ujarnya. Munzir juga menambahkan bahwa jumlah pasti imigran di dalam kapal belum dapat dipastikan. Namun, ia memastikan bahwa kapal tersebut ditumpangi imigran Rohingya. Tidak ada kapal lokal bentuknya begitu, terangnya. Sementara itu, juru bicara pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Muntasir Ramli, yang dihubungi terpisah, membenarkan keberadaan kapal tersebut. Sementara itu, tim Polres Aceh Timur, Provinsi Aceh, menangkap 2 warga Perlak, Kabupaten Aceh Timur, yaitu Za, 44, dan Ar, 18, saat mereka hendak membawa imigran Rohingya ke Medan, Sumatera Utara. Penangkapan dilakukan pada malam hari tanggal 19 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Aceh Timur, Ibtu Adi Wahyu Nur Hidayat, dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 23 Januari 2025, menyatakan bahwa imigran tersebut melarikan diri dari kamp penampungan sementara yang terletak di Desa Sineubok Rawang, Kecamatan Perlak Timur, Kabupaten Aceh Timur. Za dan Ar kini dikenakan pasal 328 KUH Pidana dan atau pasal 10 Jo pasal 2 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun penjara. Adi juga menyebutkan bahwa timnya masih menyelidiki siapa yang berada di balik keterlibatan Za dan Ar untuk membongkar jaringan yang lebih besar. Kami mendalami kasus ini, penyidikan masih berjalan. Keduanya masih diminta keterangan dengan status tersangka, pungkasnya. Imigran Rohingya kembali mendarat di Aceh Timur, tepatnya di Gampong Alwe Bujalan Baro. Ilyas, masyarakat setempat menerangkan, informasi awal masuknya imigran Rohingya ke Aceh Timur diketahui dari Panglima Laut, di mana ada 2 bot imigran Rohingya sudah masuk ke perairan Aceh Timur pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, imigran mendarat ke Alwe Bujalan Baro. Kemudian masyarakat melaporkan hal itu ke aparat kepolisian untuk berkoordinasi. Warga tidak mengetahui berapa jumlah total imigran yang mendarat, namun mereka mendarat dengan 2 kapal. Sementara itu Muhammad Haikal, Kasih Intelijen dan Penindakan Imigrasi Langsa, menjelaskan dari informasi awal total imigran Rohingya yang mendarat sebanyak 264 orang, terdiri dari 117 laki-laki dan 147 perempuan. Disebutkan nama dan kampung apa ini, Pak? Ya, ini termasuk Kampung Albu Jalan Baru. Nama apa, Pak? Nama saya Ilyas. Jadi kebetulan semalam sekitar jam 10. Namun awalnya pertama dari informasi dari Panglima Laut sekitar habis maghrib ada 2 kapal akan mendarat. Jadi saya informasikan pada Panglima Laut agar berkomunikasi dengan Kapolsek. Jadi setelah orang anggota Polsek datang ke TKP, tahu-tahu mereka sudah mendarat. Jadi sekitar lebih kurang ada anak-anak, orang perempuan, laki-laki, lebih kurang sekitar 260 orang. Berharap agar segera dipindahkan, karena masyarakat di sini tidak menerima. Mungkin sudah semalam masyarakat sudah ribut agar segera dipindahkan. Maka ada pihak kepolisian meminta mohon agar untuk semalam di kediaman ini semalam. Itu ditempatkan untuk malam ini ya? Warga yang dikasih waktu untuk semalam aja. Malam ya? Agar besok segera dipindahkan. Mungkin Pak ada alasannya, Pak? Ya mungkin alasan karena mungkin ada membawa virus lah segala macam. Itu sebagian masyarakat memahami seperti itu. Namun kita nggak tahu pasti apa tujuan mereka. Nah intinya masyarakat di sini menolak. Apa sudah dikomunikasikan dengan pemerintah sendiri? Setempat sudah komunikasi dengan pihak kepolisian. Mungkin itu sudah ada arahan daripada Bapak Kapolsek.
Ada informasi nggak kemana Informasi mereka? katanya ada informasi akan dibawa ke Kuala Pari. Kuala Pari. Oh, di satu kan. Berarti di sini memang ada tempat penampungan, Pak ya? Itu apakah tempat penampungan saya pun sendiri kurang tahu. Namun informasinya akan dipindahkan ke Kuala Pari. Dari kabar yang Bapak terima, adakah yang meninggal atau gimana? Kabar sementara dari pihak mereka ada katanya sekitar 10 orang yang meninggal di tengah laut itu dalam perjalanan. Kata mereka. Itu yang Kata mereka. anak-anak dewasa atau Itu orang dewasa. dewasa ya? Berarti orang ini nyampe ke darat pakai bot atau berenang ini? Pakai bot langsung. Ini 2 bot ini. 2 bot ini. Oke, berarti nggak ada yang berenang ya? Dari Aceh Timur, Maulidi Alfata, serambinews.com. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pengakuan pengungsi Rohingya dapat uang bulanan lebih dari bansos, mampu beli motor. Kabar pengungsi Rohingya mendapatkan uang bulanan rutin dengan nominal fantastis viral di lini masa. Sontak video itu menjadi sorotan warganet, pasalnya nominal bantuan yang mereka dapatkan cukup fantastis, lebih dari bansos untuk masyarakat miskin di tanah air. Kabar tersebut diungkap sendiri oleh salah satu pengungsi Rohingya di Pekanbaru Riau bernama Syaufik. Dilansir unggahan Instagram @nengtaimen, Syaufik menceritakan kepada media di Riau soal bantuan yang mereka dapatkan berupa uang. Belakangan pun terungkap sosok donatur yang setiap bulan memberikan uang kepada pengungsi Rohingya di Riau. Untuk diketahui, total pengungsi Rohingya di Riau kini mencapai 550 orang. Para pengungsi tersebut tinggal di sebuah lahan kosong yang bersebelahan dengan pemukiman warga di wilayah Pekanbaru. Mereka mendirikan rumah yang dibuat dari terpal dan kayu secara acak di lahan kosong tersebut. Untuk atap, pengungsi Rohingya menggunakan akar dan sisa dedaunan kering untuk menutupi rumah mereka. Tinggal di kawasan kumuh, pengungsi Rohingya nyatanya mampu membeli sepeda motor sebagai alat transportasi. Usut punya usut, pengungsi Rohingya itu bisa membeli kendaraan lantaran rutin dapat uang bulanan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Salah seorang pengungsi Rohingya, Syaufik, merincikan nominal uang bantuan per bulan dari PBB. Berikut rincian bantuan bulanan yang konon didapatkan oleh pengungsi Rohingya di Riau. Remaja belum menikah, Rp1.050.000. Anak-anak, Rp300.000. Pasangan suami istri, Rp4 juta. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Warga Aceh Timur siaga. Kapal pengungsi Rohingya terobos bir pantai. Sebuah kapal yang mengangkut ratusan imigran Rohingya terpantau menepi di perairan Desa Leuge, Kecamatan Perelak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, pada Rabu, 29 Januari 2. Hingga saat ini, kapal kayu tersebut belum diizinkan untuk mendarat, dan ratusan imigran masih bertahan di dalam kapal. Kepala Desa Leuge, Munzir, yang dihubungi melalui telepon, menyatakan bahwa kapal tersebut pertama kali terlihat oleh nelayan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, mereka belum diizinkan turun. Kapal itu tersangkut di pasir bibir pantai, ujarnya. Munzir juga menambahkan bahwa jumlah pasti imigran di dalam kapal belum dapat dipastikan. Namun, ia memastikan bahwa kapal tersebut ditumpangi imigran Rohingya. Tidak ada kapal lokal bentuknya begitu, terangnya. Sementara itu, juru bicara pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Muntasir Ramli, yang dihubungi terpisah, membenarkan keberadaan kapal tersebut. Sementara itu, tim Polres Aceh Timur, Provinsi Aceh, menangkap 2 warga Perelak, Kabupaten Aceh Timur, yaitu Za, 44, dan Ar, 18, saat mereka hendak membawa imigran Rohingya ke Medan, Sumatera Utara. Penangkapan dilakukan pada malam hari tanggal 19 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Aceh Timur, Ibtu Adi Wahyu Nur Hidayat, dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 23 Januari 2025, menyatakan bahwa imigran tersebut melarikan diri dari kamp penampungan sementara yang terletak di Desa Sineubok Rawang, Kecamatan Perlak Timur, Kabupaten Aceh Timur. Za dan Ar kini dikenakan pasal 328 KUH Pidana dan atau pasal 10 Jo pasal 2 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang
dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun penjara. Adi juga menyebutkan bahwa timnya masih menyelidiki siapa yang berada di balik keterlibatan Z dan R untuk membongkar jaringan yang lebih besar. Kami mendalami kasus ini, penyidikan masih berjalan. Keduanya masih diminta keterangan dengan status tersangka, pungkasnya. Imigran Rohingya kembali mendarat di Aceh Timur, tepatnya di Gampong Alwe Bujalan Baro. Ilyas, masyarakat setempat menerangkan, informasi awal masuknya imigran Rohingya ke Aceh Timur diketahui dari Panglima Laut, di mana ada 2 bot imigran Rohingya sudah masuk ke perairan Aceh Timur pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, imigran mendarat ke Alwe Bujalan Baro. Kemudian masyarakat melaporkan hal itu ke aparat kepolisian untuk berkoordinasi. Warga tidak mengetahui berapa jumlah total imigran yang mendarat, namun mereka mendarat dengan 2 kapal. Sementara itu Muhammad Haikal, Kasih Intelijen dan Penindakan Imigrasi Langsa, menjelaskan dari informasi awal total imigran Rohingya yang mendarat sebanyak 264 orang, terdiri dari 117 laki-laki dan 147 perempuan. Disebutkan nama dan kampung apa ini, Pak? Ya, ini termasuk Kampung Albu Jalan Baru. Nama apa, Pak? Nama saya Ilyas. Jadi kebetulan semalam sekitar jam 10. Namun awalnya pertama dari informasi dari Panglima Laut sekitar habis maghrib ada 2 kapal akan mendarat. Jadi saya informasikan pada Panglima Laut agar berkomunikasi dengan Kapolsek. Jadi setelah orang anggota Polsek datang ke TKP, tahu-tahu mereka sudah mendarat. Jadi sekitar lebih kurang ada anak-anak, orang perempuan, laki-laki, lebih kurang sekitar 260 orang. Berharap agar segera dipindahkan, karena masyarakat di sini tidak menerima. Mungkin sudah semalam masyarakat sudah ribut agar segera dipindahkan. Maka ada pihak kepolisian meminta mohon agar untuk semalam di kediaman ini semalam. Itu ditempatkan untuk malam ini ya? Warga yang dikasih waktu untuk semalam aja. Malam ya? Agar besok segera dipindahkan. Mungkin Pak ada alasannya, Pak? Ya mungkin alasan karena mungkin ada membawa virus lah segala macam. Itu sebagian masyarakat memahami seperti itu. Namun kita nggak tahu pasti apa tujuan mereka. Nah intinya masyarakat di sini menolak. Apa sudah dikomunikasikan dengan pemerintah sendiri? Setempat sudah komunikasi dengan pihak kepolisian. Mungkin itu sudah ada arahan daripada Bapak Kapolsek. Ada informasi nggak kemana informasi mereka? Katanya ada informasi akan dibawa ke Kuala Pari. Oh, disatukan. Berarti di sini memang ada tempat penampungan, Pak ya? Itu apakah tempat penampungan saya pun sendiri kurang tahu. Namun informasinya akan dipindahkan ke Kuala Pari. Dari kabar yang Bapak terima, adakah yang meninggal atau gimana? Kabar sementara dari pihak mereka ada, katanya sekitar 10 orang yang meninggal di tengah laut itu dalam kata mereka. Itu yang kata mereka. Anak-anak dewasa atau itu orang dewasa? Dewasa ya. Berarti orang ini nyampe ke darat pakai bot atau berenang ini? Pakai bot langsung. Ini 2 bot ini. 2 bot ini. Oke, berarti nggak ada yang berenang ya? Dari Aceh Timur, Maulidi Alfata, serambinews.com. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pengakuan pengungsi Rohingya dapat uang bulanan lebih dari bansos, mampu beli motor. Kabar pengungsi Rohingya mendapatkan uang bulanan rutin dengan nominal fantastis viral di lini masa. Sontak video itu menjadi sorotan warganet, pasalnya nominal bantuan yang mereka dapatkan cukup fantastis lebih dari bansos untuk masyarakat miskin di tanah air. Kabar tersebut diungkap sendiri oleh salah satu pengungsi Rohingya di Pekanbaru Riau bernama Syaufik. Dilansir unggahan Instagram @nengtaimen, Syaufik menceritakan kepada media di Riau soal bantuan yang mereka dapatkan berupa uang. Belakangan pun terungkap sosok donatur yang setiap bulan memberikan uang kepada pengungsi Rohingya di Riau. Untuk diketahui, total pengungsi Rohingya di Riau kini mencapai 550 orang.
Para pengungsi tersebut tinggal di sebuah lahan kosong yang bersebelahan dengan pemukiman warga di wilayah Pekanbaru. Mereka mendirikan rumah yang dibuat dari terpal dan kayu secara acak di lahan kosong tersebut. Untuk atap, pengungsi Rohingya menggunakan akar dan sisa dedaunan kering untuk menutupi rumah mereka. Tinggal di kawasan kumuh, pengungsi Rohingya nyatanya mampu membeli sepeda motor sebagai alat transportasi. Usut punya usut, pengungsi Rohingya itu bisa membeli kendaraan lantaran rutin dapat uang bulanan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Salah seorang pengungsi Rohingya, Syaufik merincikan nominal uang bantuan per bulan dari PBB. Berikut rincian bantuan bulanan yang konon didapatkan oleh pengungsi Rohingya di Riau. Remaja belum menikah, Rp1.050.000. Anak-anak, Rp300.000. Pasangan suami istri, Rp4 juta. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Warga Aceh Timur siaga. Kapal pengungsi Rohingya terobos bir pantai. Sebuah kapal yang mengangkut ratusan imigran Rohingya terpantau menepi di perairan Desa Leuge, Kecamatan Perelak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, pada Rabu, 29 Januari 2025. Namun, hingga saat ini, kapal kayu tersebut belum diizinkan untuk mendarat, dan ratusan imigran masih bertahan di dalam kapal. Kepala Desa Leuge, Munzir, yang dihubungi melalui telepon, menyatakan bahwa kapal tersebut pertama kali terlihat oleh nelayan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, mereka belum diizinkan turun. Kapal itu tersangkut di pasir bibir pantai, ujarnya. Munzir juga menambahkan bahwa jumlah pasti imigran di dalam kapal belum dapat dipastikan. Namun, ia memastikan bahwa kapal tersebut ditumpangi imigran Rohingya. Tidak ada kapal lokal bentuknya begitu, terangnya. Sementara itu, juru bicara pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Muntasir Ramli, yang dihubungi terpisah, membenarkan keberadaan kapal tersebut. Sementara itu, tim Polres Aceh Timur, Provinsi Aceh, menangkap 2 warga Perelak, Kabupaten Aceh Timur, yaitu Za, 44, dan Ar, 18, saat mereka hendak membawa imigran Rohingya ke Medan, Sumatera Utara. Penangkapan dilakukan pada malam hari tanggal 19 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Aceh Timur, Ibtu Adi Wahyu Nur Hidayat, dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 23 Januari 2025, menyatakan bahwa imigran tersebut melarikan diri dari kamp penampungan sementara yang terletak di Desa Sineubok Rawang, Kecamatan Perlak Timur, Kabupaten Aceh Timur. Za dan Ar kini dikenakan pasal 128 dan Atjo pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun penjara. Adi juga menyebutkan bahwa timnya masih menyelidiki siapa yang berada di balik keterlibatan Za dan Ar untuk membongkar jaringan yang lebih besar. Kami mendalami kasus ini, penyidikan masih berjalan. Keduanya masih diminta keterangan dengan status tersangka, pungkasnya. Imigran Rohingya kembali mendarat di Aceh Timur, tepatnya di Gampong Alwe Bujalan Baro. Ilyas, masyarakat setempat menerangkan, informasi awal masuknya imigran Rohingya ke Aceh Timur diketahui dari Panglima Laut, di mana ada 2 bot imigran Rohingya sudah masuk ke perairan Aceh Timur pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, imigran mendarat ke Alwe Bujalan Baro. Kemudian masyarakat melaporkan hal itu ke aparat kepolisian untuk berkoordinasi. Warga tidak mengetahui berapa jumlah total imigran yang mendarat, namun mereka mendarat dengan 2 kapal. Sementara itu Muhammad Haikal, Kasih Intelijen dan Penindakan Imigrasi Langsa, menjelaskan dari informasi awal total imigran Rohingya yang mendarat sebanyak 264 orang, terdiri dari 117 laki-laki dan 147 perempuan. Disebutkan nama dan kampung apa ini, Pak? Ya, ini termasuk Kampung Albu Jalan Baru. Nama apa, Pak?
Nama saya Ilyas. Jadi kebetulan semalam sekitar jam 10. Namun awalnya pertama dari informasi dari Panglima Laut sekitar habis maghrib ada 2 kapal akan mendarat. Jadi saya informasikan para Panglima Laut agar berkomunikasi dengan Kapolsek. Jadi setelah orang anggota Polsek datang ke TKP, tahu-tahu mereka sudah mendarat. Jadi sekitar lebih kurang ada anak-anak, orang perempuan, laki-laki, lebih kurang sekitar 260 orang. Berharap agar segera dipindahkan, karena masyarakat di sini tidak menerima. Mungkin sudah semalam masyarakat sudah ribut agar segera dipindahkan. Maka ada pihak kepolisian yang minta mohon agar untuk semalam di kediaman ini semalam. Itu ditempatkan untuk malam ini ya? Warga yang dikasih waktu untuk semalam aja. Malam ya? Agar besok segera dipindahkan. Mungkin Pak ada alasannya Pak? Ya mungkin alasan karena mungkin ada membawa virus lah segala macam. Itu sebagian masyarakat memahami seperti itu. Namun kita nggak tahu pasti apa tujuan mereka. Nah intinya masyarakat sini menolak. Apa sudah dikomunikasikan dengan pemerintah? Sendiri setempat sudah komunikasi dengan pihak kepolisian. Mungkin itu sudah ada arahan daripada Bapak Kapolsek. Ada informasi nggak kemana? Informasi mereka? Katanya ada informasi akan dibawa ke Kuala Pari. Kuala Pari. Oh, disatukan. Berarti di sini memang ada tempat penampungan, Pak ya? Itu apakah tempat penampungan saya pun sendiri kurang tahu. Namun informasinya akan dipindahkan ke Kuala Pari. Dari kabar yang Bapak terima, adakah yang meninggal atau gimana? Kabar sementara dari pihak mereka ada katanya sekitar 10 orang yang meninggal di tengah laut itu dalam perjalanan. Kata mereka. Itu yang kata mereka. Anak-anak dewasa atau itu orang dewasa? Dewasa ya. Berarti orang ini nyampe ke darat pakai boat atau berenang ini? Pakai boat langsung. Ini 2 boat ini. 2 boat ini. Oke, berarti nggak ada yang berenang ya? Dari Aceh Timur, Maulidi Alfata, serambinews.com. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pengakuan pengungsi Rohingya dapat uang bulanan lebih dari bansos, mampu beli motor. Kabar pengungsi Rohingya mendapatkan uang bulanan rutin dengan nominal fantastis viral di lini masa. Sontak video itu menjadi sorotan warganet, pasalnya nominal bantuan yang mereka dapatkan cukup fantastis lebih dari bansos untuk masyarakat miskin di tanah air. Kabar tersebut diungkap sendiri oleh salah satu pengungsi Rohingya di Pekanbaru Riau bernama Syaufik. Dilansir unggahan Instagram @nengtaimen, Syaufik menceritakan kepada media di Riau soal bantuan yang mereka dapatkan berupa uang. Belakangan pun terungkap sosok donatur yang setiap bulan memberikan uang kepada pengungsi Rohingya di Riau. Untuk diketahui, total pengungsi Rohingya di Riau kini mencapai 550 orang. Para pengungsi tersebut tinggal di sebuah lahan kosong yang bersebelahan dengan pemukiman warga di wilayah Pekanbaru. Mereka mendirikan rumah yang dibuat dari terpal dan kayu secara acak di lahan kosong tersebut. Untuk atap, pengungsi Rohingya menggunakan akar dan sisa dedaunan kering untuk menutupi rumah mereka. Tinggal di kawasan kumuh, pengungsi Rohingya nyatanya mampu membeli sepeda motor sebagai alat transportasi. Usut punya usut, pengungsi Rohingya itu bisa membeli kendaraan lantaran rutin dapat uang bulanan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Salah seorang pengungsi Rohingya, Syaufik, merincikan nominal uang bantuan per bulan dari PBB. Berikut rincian bantuan bulanan yang konon didapatkan oleh pengungsi Rohingya di Riau. Remaja belum menikah, Rp1.050.000. Anak-anak, Rp300.000. Pasangan suami istri, Rp4 juta. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Warga Aceh Timur siaga. Kapal pengungsi Rohingya terobos bir pantai. Sebuah kapal yang mengangkut ratusan imigran Rohingya terpantau menepi di perairan Desa Leuge, Kecamatan Perelak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, pada Rabu, 29 Januari 2025. Namun, hingga saat ini, kapal kayu tersebut belum diizinkan untuk mendarat, dan ratusan imigran masih bertahan di dalam kapal. Kepala Desa Leuge, Munzir, yang dihubungi melalui telepon, menyatakan bahwa kapal tersebut pertama kali terlihat oleh nelayan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, mereka belum diizinkan turun. Kapal itu tersangkut di pasir bibir pantai,
ujarnya. Munzir juga menambahkan bahwa jumlah pasti imigran di dalam kapal belum dapat dipastikan. Namun, ia memastikan bahwa kapal tersebut ditumpangi imigran Rohingya. Tidak ada kapal lokal bentuknya begitu, terangnya. Sementara itu, juru bicara pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Muntasir Ramli, yang dihubungi terpisah, membenarkan keberadaan kapal tersebut. Sementara itu, tim Polres Aceh Timur, Provinsi Aceh, menangkap 2 warga Perelak, Kabupaten Aceh Timur, yaitu Za, 44, dan Ar, 18, saat mereka hendak membawa imigran Rohingya ke Medan, Sumatera Utara. Penangkapan dilakukan pada malam hari tanggal 19 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Aceh Timur, Ibtu Adi Wahyu Nur Hidayat, dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 23 Januari 2025, menyatakan bahwa imigran tersebut melarikan diri dari kamp penampungan sementara yang terletak di Desa Sineubok Rawang, Kecamatan Perlak Timur, Kabupaten Aceh Timur. Za dan Ar kini dikenakan pasal 328 KUH Pidana dan atau pasal 10 Jo pasal 2 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun penjara. Adi juga menyebutkan bahwa timnya masih menyelidiki siapa yang berada di balik keterlibatan Za dan Ar untuk membongkar jaringan yang lebih besar. Kami mendalami kasus ini, penyidikan masih berjalan. Keduanya masih diminta keterangan dengan status tersangka, pungkasnya. Imigran Rohingya kembali mendarat di Aceh Timur, tepatnya di Gampong Alwe Bujalan Baro. Ilyas, masyarakat setempat menerangkan, informasi awal masuknya imigran Rohingya ke Aceh Timur diketahui dari Panglima Laut, di mana ada 2 bot imigran Rohingya sudah masuk ke perairan Aceh Timur pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, imigran mendarat ke Alwe Bujalan Baro. Kemudian masyarakat melaporkan hal itu ke aparat kepolisian untuk berkoordinasi. Warga tidak mengetahui berapa jumlah total imigran yang mendarat, namun mereka mendarat dengan 2 kapal. Sementara itu, Muhammad Haikal, Kasih Intelijen dan Penindakan Imigrasi Langsa, menjelaskan dari informasi awal total imigran Rohingya yang mendarat sebanyak 264 orang, terdiri dari 117 laki-laki dan 147 perempuan. Disebutkan nama dan kampung apa ini, Pak? Ya, ini termasuk Kampung Albu Jalan Baru. Nama apa, Pak? Nama saya Ilyas. Jadi kebetulan semalam sekitar jam 10. Namun awalnya pertama dari informasi dari Panglima Laut sekitar habis maghrib ada 2 kapal akan mendarat. Jadi saya informasikan pada Panglima Laut agar berkomunikasi dengan Kapolsek. Jadi setelah orang anggota Polsek datang ke TKP, tahu-tahu mereka sudah mendarat. Jadi sekitar lebih kurang ada anak-anak, orang perempuan, laki-laki, lebih kurang sekitar 260 orang. Berharap agar segera dipindahkan, karena masyarakat di sini tidak menerima. Mungkin sudah semalam masyarakat sudah ribut agar segera dipindahkan. Maka ada pihak kepolisian meminta mohon agar untuk semalam di kediaman ini semalam. Itu ditempatkan untuk malam ini ya? Warga yang dikasih waktu untuk semalam aja. Malam ya? Agar besok segera dipindahkan. Mungkin Pak ada alasannya, Pak? Ya mungkin alasan karena mungkin ada membawa virus lah segala macam. Itu sebagian masyarakat memahami seperti itu. Namun kita nggak tahu pasti apa tujuan mereka. Nah intinya masyarakat di sini menolak. Apa sudah dikomunikasikan dengan pemerintah sendiri? Setempat sudah komunikasi dengan pihak kepolisian. Mungkin itu sudah ada arahan daripada Bapak Kapolsek. Ada informasi nggak kemana? Informasi mereka? Katanya ada informasi akan dibawa ke Kuala Pari. Oh, disatukan. Berarti di sini memang ada tempat penampungan, Pak ya? Itu apakah tempat penampungan saya pun sendiri kurang tahu. Namun informasinya akan dipindahkan ke Kuala Pari. Dari kabar yang Bapak terima, adakah yang meninggal atau gimana?
Kabar sementara dari pihak mereka ada katanya sekitar 10 orang yang meninggal di tengah laut itu dalam perjalanan. Kata mereka. Itu yang kata mereka. Anak-anak dewasa atau Itu orang dewasa. dewasa ya? Berarti orang ini nyampe ke darat pakai boat atau berenang ini? Pakai boat langsung. Ini 2 boat ini. 2 boat ini. Oke, berarti nggak ada yang berenang ya? Dari Aceh Timur, Maulidi Alfata, serambinews.com. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pengakuan pengungsi Rohingya dapat uang bulanan lebih dari bansos, mampu beli motor. Kabar pengungsi Rohingya mendapatkan uang bulanan rutin dengan nominal fantastis viral di lini masa. Sontak video itu menjadi sorotan warganet pasalnya nominal bantuan yang mereka dapatkan cukup fantastis lebih dari bansos untuk masyarakat miskin di tanah air. Kabar tersebut diungkap sendiri oleh salah satu pengungsi Rohingya di Pekanbaru Riau bernama Syaufik. Dilansir unggahan Instagram @nengtaimen, Syaufik menceritakan kepada media di Riau soal bantuan yang mereka dapatkan berupa uang. Belakangan pun terungkap sosok donatur yang setiap bulan memberikan uang kepada pengungsi Rohingya di Riau. Untuk diketahui, total pengungsi Rohingya di Riau kini mencapai 550 orang. Para pengungsi tersebut tinggal di sebuah lahan kosong yang bersebelahan dengan pemukiman warga di wilayah Pekanbaru. Mereka mendirikan rumah yang dibuat dari terpal dan kayu secara acak di lahan kosong tersebut. Untuk atap, pengungsi Rohingya menggunakan akar dan sisa dedaunan kering untuk menutupi rumah mereka. Tinggal di kawasan kumuh, pengungsi Rohingya nyatanya mampu membeli sepeda motor sebagai alat transportasi. Usut punya usut, pengungsi Rohingya itu bisa membeli kendaraan lantaran rutin dapat uang bulanan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Salah seorang pengungsi Rohingya, Syaufik merincikan nominal uang bantuan per bulan dari PBB. Berikut rincian bantuan bulanan yang konon didapatkan oleh pengungsi Rohingya di Riau. Remaja belum menikah, Rp1.050.000. Anak-anak, Rp300.000. Pasangan suami istri, Rp4 juta. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Warga Aceh Timur siaga. Kapal pengungsi Rohingya terobos bir pantai. Sebuah kapal yang mengangkut ratusan imigran Rohingya terpantau menepi di perairan Desa Leuge, Kecamatan Perelak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, pada Rabu, 29 Januari 2025. Namun, hingga saat ini, kapal kayu tersebut belum diizinkan untuk mendarat, dan ratusan imigran masih bertahan di dalam kapal. Kepala Desa Leuge, Munzir, yang dihubungi melalui telepon, menyatakan bahwa kapal tersebut pertama kali terlihat oleh nelayan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, mereka belum diizinkan turun. Kapal itu tersangkut di pasir bibir pantai, ujarnya. Munzir juga menambahkan bahwa jumlah pasti imigran di dalam kapal belum dapat dipastikan. Namun, ia memastikan bahwa kapal tersebut ditumpangi imigran Rohingya. Tidak ada kapal lokal bentuknya begitu, terangnya. Sementara itu, juru bicara pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Muntasir Ramli, yang dihubungi terpisah, membenarkan keberadaan kapal tersebut. Sementara itu, tim Polres Aceh Timur, Provinsi Aceh, menangkap 2 warga Perelak, Kabupaten Aceh Timur, yaitu Za, 44, dan Ar, 18, saat mereka hendak membawa imigran Rohingya ke Medan, Sumatera Utara. Penangkapan dilakukan pada malam hari tanggal 19 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Aceh Timur, Ibtu Adi Wahyu Nur Hidayat, dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 23 Januari 2025, menyatakan bahwa imigran tersebut melarikan diri dari kamp penampungan sementara yang terletak di Desa Sineubok Rawang, Kecamatan Perlak Timur, Kabupaten Aceh Timur. Za dan Ar kini dikenakan pasal 328 KUH Pidana dan atau pasal 10 Jo pasal 2 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun penjara. Adi juga menyebutkan bahwa timnya masih menyelidiki siapa yang berada di balik keterlibatan Za dan Ar untuk membongkar jaringan yang lebih besar. Kami mendalami kasus ini, penyidikan masih berjalan.
Keduanya masih diminta keterangan dengan status tersangka. Pungkasnya. Imigran Rohingya kembali mendarat di Aceh Timur, tepatnya di Gampong Alwe Bujalan Baro. Ilyas, masyarakat setempat menerangkan, informasi awal masuknya imigran Rohingya ke Aceh Timur diketahui dari Panglima Laut, di mana ada 2 bot imigran Rohingya sudah masuk ke perairan Aceh Timur pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, imigran mendarat ke Alwe Bujalan Baro. Kemudian masyarakat melaporkan hal itu ke aparat kepolisian untuk berkoordinasi. Warga tidak mengetahui berapa jumlah total imigran yang mendarat, namun mereka mendarat dengan 2 kapal. Sementara itu Muhammad Haikal, Kasih Intelijen dan Penindakan Imigrasi Langsa, menjelaskan dari informasi awal total imigran Rohingya yang mendarat sebanyak 264 orang, terdiri dari 117 laki-laki dan 147 perempuan. Disebutkan nama dan kampung apa ini, Pak? Ya, ini termasuk Kampung Albu Jalan Baru. Nama Bapak? Nama saya Ilyas. Jadi kebetulan semalam sekitar jam 10. Namun awalnya pertama dari informasi dari Panglima Laut sekitar habis maghrib ada 2 kapal akan mendarat. Jadi saya informasikan para Panglima Laut agar berkomunikasi dengan Kapolsek. Jadi setelah orang anggota Polsek datang ke TKP, tahu-tahu mereka sudah mendarat. Jadi sekitar lebih kurang ada anak-anak, orang perempuan, laki-laki lebih kurang sekitar 260 orang. Berharap agar segera dipindahkan karena masyarakat di sini tidak menerima. Mungkin sudah semalam masyarakat sudah ribut agar segera dipindahkan. Maka ada pihak kepolisian meminta mohon agar untuk semalam di kediaman ini semalam. Itu ditempatkan untuk malam ini ya? Warga yang dikasih waktu untuk semalam aja. Malam ya? Agar besok segera dipindahkan. Mungkin Pak ada alasannya Pak? Ya mungkin alasan karena mungkin ada membawa virus lah segala macam. Itu sebagian masyarakat memahami seperti itu. Namun kita nggak tahu pasti apa tujuan mereka. Nah intinya masyarakat di sini menolak. Apa sudah dikomunikasikan dengan pemerintah sendiri? Setempat sudah komunikasi dengan pihak kepolisian. Mungkin itu sudah ada arahan daripada Bapak Kapolsek. Ada informasi nggak kemana informasi mereka? Katanya ada informasi akan dibawa ke Kuala Pari. Oh, disatukan. Berarti di sini memang ada tempat penampungan, Pak ya? Itu apakah tempat penampungan saya pun sendiri kurang tahu. Namun informasinya akan dipindahkan ke Kuala Pari. Dari kabar yang Bapak terima, adakah yang meninggal atau gimana? Kabar sementara dari pihak mereka ada katanya sekitar 10 orang yang meninggal di tengah laut itu dalam kata mereka. Itu yang kata mereka. Anak-anak dewasa atau itu orang dewasa? Dewasa ya. Berarti orang ini nyampe ke darat pakai bot atau berenang ini? Pakai bot langsung. Ini 2 bot ini. 2 bot ini. Oke, berarti nggak ada yang berenang ya? Dari Aceh Timur, Maulidi Alfata, serambinews.com. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pengakuan pengungsi Rohingya dapat uang bulanan lebih dari bansos, mampu beli motor. Kabar pengungsi Rohingya mendapatkan uang bulanan rutin dengan nominal fantastis viral di lini masa. Sontak video itu menjadi sorotan warganet, pasalnya nominal bantuan yang mereka dapatkan cukup fantastis lebih dari bansos untuk masyarakat miskin di tanah air. Kabar tersebut diungkap sendiri oleh salah satu pengungsi Rohingya di Pekanbaru Riau bernama Syaufik. Dilansir unggahan Instagram @nengtaimen, Syaufik menceritakan kepada media di Riau soal bantuan yang mereka dapatkan berupa uang. Belakangan pun terungkap sosok donatur yang setiap bulan memberikan uang kepada pengungsi Rohingya di Riau. Untuk diketahui, total pengungsi Rohingya di Riau kini mencapai 550 orang. Para pengungsi tersebut tinggal di sebuah lahan kosong yang bersebelahan dengan pemukiman warga di wilayah Pekanbaru. Mereka mendirikan rumah yang dibuat dari terpal dan kayu secara acak di lahan kosong tersebut. Untuk atap, pengungsi Rohingya menggunakan akar dan sisa dedaunan kering untuk menutupi rumah mereka.
Tinggal di kawasan kumuh, pengungsi Rohingya nyatanya mampu membeli sepeda motor sebagai alat transportasi. Usut punya usut, pengungsi Rohingya itu bisa membeli kendaraan lantaran rutin dapat uang bulanan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Salah seorang pengungsi Rohingya, Syaufik merincikan nominal uang bantuan per bulan dari PBB. Berikut rincian bantuan bulanan yang konon didapatkan oleh pengungsi Rohingya di Riau. Remaja belum menikah, Rp1.050.000. Anak-anak, Rp300.000. Pasangan suami istri, Rp4 juta. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Warga Aceh Timur siaga. Kapal pengungsi Rohingya terobos bir pantai. Sebuah kapal yang mengangkut ratusan imigran Rohingya terpantau menepi di perairan Desa Leuge, Kecamatan Perelak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, pada Rabu, 29 Januari 2025. Namun, hingga saat ini, kapal kayu tersebut belum diizinkan untuk mendarat, dan ratusan imigran masih bertahan di dalam kapal. Kepala Desa Leuge, Munzir, yang dihubungi melalui telepon, menyatakan bahwa kapal tersebut pertama kali terlihat oleh nelayan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, mereka belum diizinkan turun. Kapal itu tersangkut di pasir bibir pantai, ujarnya. Munzir juga menambahkan bahwa jumlah pasti imigran di dalam kapal belum dapat dipastikan. Namun, ia memastikan bahwa kapal tersebut ditumpangi imigran Rohingya. Tidak ada kapal lokal bentuknya begitu, terangnya. Sementara itu, juru bicara pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Muntasir Ramli, yang dihubungi terpisah, membenarkan keberadaan kapal tersebut. Sementara itu, tim Polres Aceh Timur, Provinsi Aceh, menangkap 2 warga Perelak, Kabupaten Aceh Timur, yaitu Za, 44, dan Ar, 18, saat mereka hendak membawa imigran Rohingya ke Medan, Sumatera Utara. Penangkapan dilakukan pada malam hari tanggal 19 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Aceh Timur, Ibtu Adi Wahyu Nur Hidayat, dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 23 Januari 2025, menyatakan bahwa imigran tersebut melarikan diri dari kamp penampungan sementara yang terletak di Desa Sineubok Rawang, Kecamatan Perlak Timur, Kabupaten Aceh Timur. Za dan Ar kini dikenakan pasal 328 KUH Pidana dan atau pasal 10 Jo pasal 2 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun penjara. Adi juga menyebutkan bahwa timnya masih menyelidiki siapa yang berada di balik keterlibatan Za dan Ar untuk membongkar jaringan yang lebih besar. Kami mendalami kasus ini, penyidikan masih berjalan. Keduanya masih diminta keterangan dengan status tersangka, pungkasnya. Imigran Rohingya kembali mendarat di Aceh Timur, tepatnya di Gampong Alwe Bujalan Baro. Ilyas, masyarakat setempat menerangkan, informasi awal masuknya imigran Rohingya ke Aceh Timur diketahui dari Panglima Laut, di mana ada 2 bot imigran Rohingya sudah masuk ke perairan Aceh Timur pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, imigran mendarat ke Alwe Bujalan Baro. Kemudian masyarakat melaporkan hal itu ke aparat kepolisian untuk berkoordinasi. Warga tidak mengetahui berapa jumlah total imigran yang mendarat, namun mereka mendarat dengan 2 kapal. Sementara itu Muhammad Haikal, Kasih Intelijen dan Penindakan Imigrasi Langsa, menjelaskan dari informasi awal total imigran Rohingya yang mendarat sebanyak 264 orang, terdiri dari 117 laki-laki dan 147 perempuan. Disebutkan nama dan kampung apa ini, Pak? Ya, ini termasuk Kampung Albu Jalan Baru. Nama Bapak? Nama saya Ilyas. Jadi kebetulan semalam sekitar jam 10. Namun awalnya pertama dari informasi dari Panglima Laut sekitar habis maghrib ada 2 kapal akan mendarat.
Jadi saya informasikan para Panglima Laut agar berkomunikasi dengan Kapolsek. Jadi setelah orang anggota Polsek datang ke TKP, tahu-tahu mereka sudah mendarat. Jadi sekitar lebih kurang ada anak-anak, orang perempuan, laki-laki, lebih kurang sekitar 260 orang. Berharap agar segera dipindahkan, karena masyarakat di sini tidak menerima. Mungkin sudah semalam masyarakat sudah ribut agar segera dipindahkan. Maka ada pihak kepolisian yang minta mohon agar untuk semalam di kediaman ini semalam. Itu ditempatkan untuk malam ini ya? Warga yang dikasih waktu untuk semalam aja. Malam ya? Agar besok segera dipindahkan. Mungkin Pak ada alasannya Pak? Ya mungkin alasan karena mungkin ada membawa virus lah segala macam. Itu sebagian masyarakat memahami seperti itu. Namun kita nggak tahu pasti apa tujuan mereka. Nah intinya masyarakat di sini menolak. Apa sudah dikomunikasikan dengan pemerintah? Sendiri setempat sudah komunikasi dengan pihak kepolisian. Mungkin itu sudah ada arahan daripada Bapak Kapolsek. Ada informasi nggak kemana informasi mereka? Katanya ada informasi akan dibawa ke Kuala Pari. Kuala Pari. Oh, disatukan. Berarti di sini memang ada tempat penampungan, Pak ya? Itu apakah tempat penampungan saya pun sendiri kurang tahu. Namun informasinya akan dipindahkan ke Kuala Pari. Dari kabar yang Bapak terima, adakah yang meninggal atau gimana? Kabar sementara dari pihak mereka ada, katanya sekitar 10 orang yang meninggal di tengah laut itu dalam Kata mereka. Itu yang kata mereka. Anak-anak dewasa atau? Itu orang dewasa. Dewasa ya? Berarti orang ini nyampe ke darat pakai bot atau berenang ini? Pakai bot langsung. Ini 2 bot ini? 2 bot ini. Oke, berarti nggak ada yang berenang ya? Dari Aceh Timur, Maulidi Alfata, serambinews.com. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pengakuan pengungsi Rohingya dapat uang bulanan lebih dari bansos, mampu beli motor. Kabar pengungsi Rohingya mendapatkan uang bulanan rutin dengan nominal fantastis viral di lini masa. Sontak video itu menjadi sorotan warganet, pasalnya nominal bantuan yang mereka dapatkan cukup fantastis lebih dari bansos untuk masyarakat miskin di tanah air. Kabar tersebut diungkap sendiri oleh salah satu pengungsi Rohingya di Pekanbaru Riau bernama Syaufik. Dilansir unggahan Instagram @nengtaimen, Syaufik menceritakan kepada media di Riau soal bantuan yang mereka dapatkan berupa uang. Belakangan pun terungkap sosok donatur yang setiap bulan memberikan uang kepada pengungsi Rohingya di Riau. Untuk diketahui, total pengungsi Rohingya di Riau kini mencapai 550 orang. Para pengungsi tersebut tinggal di sebuah lahan kosong yang bersebelahan dengan pemukiman warga di wilayah Pekanbaru. Mereka mendirikan rumah yang dibuat dari terpal dan kayu secara acak di lahan kosong tersebut. Untuk atap, pengungsi Rohingya menggunakan akar dan sisa dedaunan kering untuk menutupi rumah mereka. Tinggal di kawasan kumuh, pengungsi Rohingya nyatanya mampu membeli sepeda motor sebagai alat transportasi. Usut punya usut, pengungsi Rohingya itu bisa membeli kendaraan lantaran rutin dapat uang bulanan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Salah seorang pengungsi Rohingya, Syaufik, merincikan nominal uang bantuan per bulan dari PBB. Berikut rincian bantuan bulanan yang konon didapatkan oleh pengungsi Rohingya di Riau. Remaja belum menikah, Rp1.050.000. Anak-anak, Rp300.000. Pasangan suami istri, Rp4 juta. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Warga Aceh Timur siaga. Kapal pengungsi Rohingya terobos bir pantai. Sebuah kapal yang mengangkut ratusan imigran Rohingya terpantau menepi di perairan Desa Leuge, Kecamatan Perelak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, pada Rabu, 29 Januari 2025. Namun, hingga saat ini, kapal kayu tersebut belum diizinkan untuk mendarat, dan ratusan imigran masih bertahan di dalam kapal. Kepala Desa Leuge, Munzir, yang dihubungi melalui telepon, menyatakan bahwa kapal tersebut pertama kali terlihat oleh nelayan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, mereka belum diizinkan turun. Kapal itu tersangkut di pasir bibir pantai, ujarnya. Munzir juga menambahkan bahwa jumlah pasti imigran di dalam kapal belum dapat dipastikan. Namun, ia memastikan bahwa kapal tersebut ditumpangi imigran Rohingya.
Tidak ada kapal lokal bentuknya begitu, terangnya. Sementara itu, juru bicara pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Muntasir Ramli, yang dihubungi terpisah, membenarkan keberadaan kapal tersebut. Sementara itu, tim Polres Aceh Timur, Provinsi Aceh, menangkap 2 warga Perlak, Kabupaten Aceh Timur, yaitu Za, 44, dan Ar, 18, saat mereka hendak membawa imigran Rohingya ke Medan, Sumatera Utara. Penangkapan dilakukan pada malam hari tanggal 19 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Aceh Timur, Ibtu Adi Wahyu Nur Hidayat, dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 23 Januari 2025, menyatakan bahwa imigran tersebut melarikan diri dari kamp penampungan sementara yang terletak di Desa Sineubok Rawang, Kecamatan Perlak Timur, Kabupaten Aceh Timur. Za dan Ar kini dikenakan pasal 328 KUH Pidana dan atau pasal 10 Jo pasal 2 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun penjara. Adi juga menyebutkan bahwa timnya masih menyelidiki siapa yang berada di balik keterlibatan Za dan Ar untuk membongkar jaringan yang lebih besar. Kami mendalami kasus ini, penyidikan masih berjalan. Keduanya masih diminta keterangan dengan status tersangka, pungkasnya. Imigran Rohingya kembali mendarat di Aceh Timur, tepatnya di Gampong Alwe Bujalan Baro. Ilyas, masyarakat setempat menerangkan, informasi awal masuknya imigran Rohingya ke Aceh Timur diketahui dari Panglima Laut, di mana ada 2 bot imigran Rohingya sudah masuk ke perairan Aceh Timur pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, imigran mendarat ke Alwe Bujalan Baro. Kemudian masyarakat melaporkan hal itu ke aparat kepolisian untuk berkoordinasi. Warga tidak mengetahui berapa jumlah total imigran yang mendarat, namun mereka mendarat dengan 2 kapal. Sementara itu, Muhammad Haikal, Kasih Intelijen dan Penindakan Imigrasi Langsa, menjelaskan dari informasi awal total imigran Rohingya yang mendarat sebanyak 264 orang, terdiri dari 117 laki-laki dan 147 perempuan. Disebutkan nama dan kampung apa ini, Pak? Ya, ini termasuk Kampung Albu Jalan Baru. Nama Bapak? Nama saya Ilyas. Jadi kebetulan semalam sekitar jam 10. Namun awalnya pertama dari informasi dari Panglima Laut sekitar habis maghrib ada 2 kapal akan mendarat. Jadi saya informasikan para Panglima Laut agar berkomunikasi dengan Kapolsek. Jadi setelah orang anggota Polsek datang ke TKP, tahu-tahu mereka sudah mendarat. Jadi sekitar lebih kurang ada anak-anak, orang perempuan, laki-laki, lebih kurang sekitar 260 orang. Berharap agar segera dipindahkan, karena masyarakat di sini tidak menerima. Mungkin sudah semalam masyarakat sudah ribut agar segera dipindahkan. Maka ada pihak kepolisian meminta mohon agar untuk semalam di kediaman ini semalam. Itu ditempatkan untuk malam ini ya? Warga yang dikasih waktu untuk semalam aja. Malam ya? Agar besok segera dipindahkan. Mungkin Pak ada alasannya Pak? Ya mungkin alasan karena mungkin ada membawa virus lah segala macam. Itu sebagian masyarakat memahami seperti itu. Namun kita nggak tahu pasti apa tujuan mereka. Nah intinya masyarakat di sini menolak. Apa sudah dikomunikasikan dengan pemerintah sendiri? Setempat sudah komunikasi dengan pihak kepolisian. Mungkin itu sudah ada arahan daripada Bapak Kapolsek. Ada informasi nggak kemana informasi mereka? Katanya ada informasi akan dibawa ke Kuala Pari. Oh, disatukan. Berarti di sini memang ada tempat penampungan, Pak ya? Itu apakah tempat penampungan saya pun sendiri kurang tahu. Namun informasinya akan dipindahkan ke Kuala Pari. Dari kabar yang Bapak terima, adakah yang meninggal atau gimana? Kabar sementara dari pihak mereka ada, katanya sekitar 10 orang yang meninggal di tengah laut itu. Kata mereka.
Itu yang kata mereka. Anak-anak dewasa atau Itu orang dewasa. dewasa ya? Berarti orang ini nyampe ke darat pakai bot atau berenang ini? Pakai bot langsung. Ini 2 bot ini? 2 bot ini. Oke, berarti nggak ada yang berenang ya? Dari Aceh Timur, Maulidi Alfata, serambinews.com. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pengakuan pengungsi Rohingya dapat uang bulanan lebih dari bansos, mampu beli motor. Kabar pengungsi Rohingya mendapatkan uang bulanan rutin dengan nominal fantastis viral di lini masa. Sontak video itu menjadi sorotan warganet, pasalnya nominal bantuan yang mereka dapatkan cukup fantastis, lebih dari bansos untuk masyarakat miskin di tanah air. Kabar tersebut diungkap sendiri oleh salah satu pengungsi Rohingya di Pekanbaru Riau bernama Syaufik. Dilansir unggahan Instagram @nengtaimen, Syaufik menceritakan kepada media di Riau soal bantuan yang mereka dapatkan berupa uang. Belakangan pun terungkap sosok donatur yang setiap bulan memberikan uang kepada pengungsi Rohingya di Riau. Untuk diketahui, total pengungsi Rohingya di Riau kini mencapai 550 orang. Para pengungsi tersebut tinggal di sebuah lahan kosong yang bersebelahan dengan pemukiman warga di wilayah Pekanbaru. Mereka mendirikan rumah yang dibuat dari terpal dan kayu secara acak di lahan kosong tersebut. Untuk atap, pengungsi Rohingya menggunakan akar dan sisa dedaunan kering untuk menutupi rumah mereka. Tinggal di kawasan kumuh, pengungsi Rohingya nyatanya mampu membeli sepeda motor sebagai alat transportasi. Usut punya usut, pengungsi Rohingya itu bisa membeli kendaraan lantaran rutin dapat uang bulanan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Salah seorang pengungsi Rohingya, Syaufik, merincikan nominal uang bantuan per bulan dari PBB. Berikut rincian bantuan bulanan yang konon didapatkan oleh pengungsi Rohingya di Riau. Remaja belum menikah, Rp1.050.000. Anak-anak, Rp300.000. Pasangan suami istri, Rp4.000.000. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Warga Aceh Timur siaga. Kapal pengungsi Rohingya terobos bir pantai. Sebuah kapal yang mengangkut ratusan imigran Rohingya terpantau menepi di perairan Desa Leuge, Kecamatan Perelak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, pada Rabu, 29 Januari 2025. Namun, hingga saat ini, kapal kayu tersebut belum diizinkan untuk mendarat, dan ratusan imigran masih bertahan di dalam kapal. Kepala Desa Leuge, Munzir, yang dihubungi melalui telepon, menyatakan bahwa kapal tersebut pertama kali terlihat oleh nelayan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, mereka belum diizinkan turun. Kapal itu tersangkut di pasir bibir pantai, ujarnya. Munzir juga menambahkan bahwa jumlah pasti imigran di dalam kapal belum dapat dipastikan. Namun, ia memastikan bahwa kapal tersebut ditumpangi imigran Rohingya. Tidak ada kapal lokal bentuknya begitu, terangnya. Sementara itu, juru bicara pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Muntasir Ramli, yang dihubungi terpisah, membenarkan keberadaan kapal tersebut. Sementara itu, tim Polres Aceh Timur, Provinsi Aceh, menangkap 2 warga Perelak, Kabupaten Aceh Timur, yaitu Za, 44, dan Ar, 18, saat mereka hendak membawa imigran Rohingya ke Medan, Sumatera Utara. Penangkapan dilakukan pada malam hari tanggal 19 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Aceh Timur, Ibtu Adi Wahyu Nur Hidayat, dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 23 Januari 2025, menyatakan bahwa imigran tersebut melarikan diri dari kamp penampungan sementara yang terletak di Desa Sineubok Rawang, Kecamatan Perlak Timur, Kabupaten Aceh Timur. Za dan Ar kini dikenakan pasal 328 KUH Pidana dan atau pasal 10 Jo pasal 2 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun penjara. Adi juga menyebutkan bahwa timnya masih menyelidiki siapa yang berada di balik keterlibatan Za dan Ar untuk membongkar jaringan yang lebih besar. Kami mendalami kasus ini, penyidikan masih berjalan. Keduanya masih diminta keterangan dengan status tersangka, pungkasnya. Lele.
Imigran Rohingya kembali mendarat di Aceh Timur, tepatnya di Gampong Alwe Bujalan Baro. Ilyas, masyarakat setempat menerangkan, informasi awal masuknya imigran Rohingya ke Aceh Timur diketahui dari Panglima Laut, di mana ada 2 bot imigran Rohingya sudah masuk ke perairan Aceh Timur pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, imigran mendarat ke Alwe Bujalan Baro. Kemudian masyarakat melaporkan hal itu ke aparat kepolisian untuk berkoordinasi. Warga tidak mengetahui berapa jumlah total imigran yang mendarat, namun mereka mendarat dengan 2 kapal. Sementara itu Muhammad Haikal, Kasih Intelijen dan Penindakan Imigrasi Langsa, menjelaskan dari informasi awal total imigran Rohingya yang mendarat sebanyak 264 orang, terdiri dari 117 laki-laki dan 147 perempuan. Disebutkan nama dan kampung apa ini, Pak? Ya, ini termasuk Kampung Albu Jalan Baru. Nama Bapak? Nama saya Ilyas. Jadi kebetulan semalam sekitar jam 10. Namun awalnya pertama dari informasi dari Panglima Laut sekitar habis maghrib ada 2 kapal akan mendarat. Jadi saya informasikan para Panglima Laut agar berkomunikasi dengan Kapolsek. Jadi setelah orang anggota Polsek datang ke TKP, tahu-tahu mereka sudah mendarat. Jadi sekitar lebih kurang ada anak-anak, orang perempuan, laki-laki, lebih kurang sekitar 260 orang. Berharap agar segera dipindahkan, karena masyarakat di sini tidak menerima. Mungkin sudah semalam masyarakat sudah ribut agar segera dipindahkan. Maka ada pihak kepolisian meminta mohon agar untuk semalam di kediaman ini semalam. Itu ditempatkan untuk malam ini ya? Warga yang dikasih waktu untuk semalam aja. Malam ya? Agar besok segera dipindahkan. Mungkin Pak ada alasannya Pak? Ya mungkin alasan karena mungkin ada membawa virus lah segala macam. Itu sebagian masyarakat memahami seperti itu. Namun kita nggak tahu pasti apa tujuan mereka. Nah intinya masyarakat sini menolak. Apa sudah dikomunikasikan dengan pemerintah? Sendiri setempat sudah komunikasi dengan pihak kepolisian. Mungkin itu sudah ada arahan daripada Bapak Kapolsek. Ada informasi nggak kemana? Informasi mereka? Katanya ada informasi akan dibawa ke Kuala Pari. Oh, disatukan. Berarti di sini memang ada tempat penampungan, Pak ya? Itu apakah tempat penampungan saya pun sendiri kurang tahu. Namun informasinya akan dipindahkan ke Kuala Pari. Dari kabar yang Bapak terima, adakah yang meninggal atau gimana? Kabar sementara dari pihak mereka ada, katanya sekitar 10 orang yang meninggal di tengah laut itu. Dalam kata mereka. Itu yang kata mereka. Anak-anak dewasa atau? Itu orang dewasa. Dewasa ya? Berarti orang ini nyampe ke darat pakai bot atau berenang ini? Pakai bot langsung. Ini 2 bot ini? 2 bot ini. Oke, berarti nggak ada yang berenang ya? Dari Aceh Timur, Maulidi Alfata, serambinews.com. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pengakuan pengungsi Rohingya dapat uang bulanan lebih dari bansos, mampu beli motor. Kabar pengungsi Rohingya mendapatkan uang bulanan rutin dengan nominal fantastis viral di lini masa. Sontak video itu menjadi sorotan warganet, pasalnya nominal bantuan yang mereka dapatkan cukup fantastis lebih dari bansos untuk masyarakat miskin di tanah air. Kabar tersebut diungkap sendiri oleh salah satu pengungsi Rohingya di Pekanbaru Riau bernama Syaufik. Dilansir unggahan Instagram @nengtaimen, Syaufik menceritakan kepada media di Riau soal bantuan yang mereka dapatkan berupa uang. Belakangan pun terungkap sosok donatur yang setiap bulan memberikan uang kepada pengungsi Rohingya di Riau. Untuk diketahui, total pengungsi Rohingya di Riau kini mencapai 550 orang. Para pengungsi tersebut tinggal di sebuah lahan kosong yang bersebelahan dengan pemukiman warga di wilayah Pekanbaru. Mereka mendirikan rumah yang dibuat dari terpal dan kayu secara acak di lahan kosong tersebut. Untuk atap, pengungsi Rohingya menggunakan akar dan sisa dedaunan kering untuk menutupi rumah mereka. Tinggal di kawasan kumuh, pengungsi Rohingya nyatanya mampu membeli sepeda motor sebagai alat transportasi. Usut punya usut, pengungsi Rohingya itu bisa membeli kendaraan lantaran rutin dapat uang bulanan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Salah seorang pengungsi Rohingya, Syaufik merincikan nominal uang bantuan per bulan dari PBB. Berikut rincian bantuan bulanan yang konon didapatkan oleh pengungsi Rohingya di Riau. Remaja belum menikah, Rp1.050.000. Anak-anak, Rp300.000. Pasangan suami istri, Rp4 juta. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Warga Aceh Timur siaga. Kapal pengungsi Rohingya terobos bir pantai. Sebuah kapal yang mengangkut ratusan imigran Rohingya terpantau menepi di perairan Desa Leuge, Kecamatan Perelak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, pada Rabu, 29 Januari 2025. Namun, hingga saat ini, kapal kayu tersebut belum diizinkan untuk mendarat, dan ratusan imigran masih bertahan di dalam kapal. Kepala Desa Leuge, Munzir, yang dihubungi melalui telepon, menyatakan bahwa kapal tersebut pertama kali terlihat oleh nelayan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, mereka belum diizinkan turun. Kapal itu tersangkut di pasir bibir pantai, ujarnya. Munzir juga menambahkan bahwa jumlah pasti imigran di dalam kapal belum dapat dipastikan. Namun, ia memastikan bahwa kapal tersebut ditumpangi imigran Rohingya. Tidak ada kapal lokal bentuknya begitu, terangnya. Sementara itu, juru bicara pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Muntasir Ramli, yang dihubungi terpisah, membenarkan keberadaan kapal tersebut. Sementara itu, tim Polres Aceh Timur, Provinsi Aceh, menangkap 2 warga Perelak, Kabupaten Aceh Timur, yaitu Za, 44, dan Ar, 18, saat mereka hendak membawa imigran Rohingya ke Medan, Sumatera Utara. Penangkapan dilakukan pada malam hari tanggal 19 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Aceh Timur, Ibtu Adi Wahyu Nur Hidayat, dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 23 Januari 2025, menyatakan bahwa imigran tersebut melarikan diri dari kamp penampungan sementara yang terletak di Desa Sineubok Rawang, Kecamatan Perlak Timur, Kabupaten Aceh Timur. Za dan Ar kini dikenakan pasal 328 KUH Pidana dan atau pasal 10 Jo pasal 2 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun penjara. Adi juga menyebutkan bahwa timnya masih menyelidiki siapa yang berada di balik keterlibatan Za dan Ar untuk membongkar jaringan yang lebih besar. Kami mendalami kasus ini, penyidikan masih berjalan. Keduanya masih diminta keterangan dengan status tersangka, pungkasnya. Imigran Rohingya kembali mendarat di Aceh Timur, tepatnya di Gampong Alwe Bujalan Baro. Ilyas, masyarakat setempat menerangkan, informasi awal masuknya imigran Rohingya ke Aceh Timur diketahui dari Panglima Laut, di mana ada 2 bot imigran Rohingya sudah masuk ke perairan Aceh Timur pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, imigran mendarat ke Alwe Bujalan Baro. Kemudian masyarakat melaporkan hal itu ke aparat kepolisian untuk berkoordinasi. Warga tidak mengetahui berapa jumlah total imigran yang mendarat, namun mereka mendarat dengan 2 kapal. Sementara itu Muhammad Haikal, Kasih Intelijen dan Penindakan Imigrasi Langsa, menjelaskan dari informasi awal total imigran Rohingya yang mendarat sebanyak 264 orang, terdiri dari 117 laki-laki dan 147 perempuan. Disebutkan nama dan kampung apa ini, Pak? Ya, ini termasuk Kampung Albu Jalan Baru. Nama apa, Pak? Nama saya Ilyas. Jadi kebetulan semalam sekitar jam 10. Namun awalnya pertama dari informasi dari Panglima Laut sekitar habis maghrib ada 2 kapal akan mendarat. Jadi saya informasikan pada Panglima Laut agar berkomunikasi dengan Kapolsek. Jadi setelah orang anggota Polsek datang ke TKP, tahu-tahu mereka sudah mendarat. Jadi sekitar lebih kurang ada anak-anak, orang perempuan, laki-laki
lebih kurang sekitar 260 orang. Berharap agar segera dipindahkan karena masyarakat di sini tidak menerima. Mungkin sudah semalam masyarakat sudah ribut agar segera dipindahkan. Maka ada pihak kepolisian meminta mohon agar untuk semalam di kediaman ini semalam. Itu ditempatkan untuk malam ini ya? Warga yang dikasih waktu untuk semalam aja. Malam ya? Agar besok segera dipindahkan. Mungkin Pak ada alasannya Pak? Ya mungkin alasan karena mungkin ada membawa virus lah segala macam. Itu sebagian masyarakat memahami seperti itu. Namun kita nggak tahu pasti apa tujuan mereka. Nah intinya masyarakat di sini menolak. Apa sudah dikomunikasikan dengan pemerintah sendiri? Setempat sudah komunikasi dengan pihak kepolisian. Mungkin itu sudah ada arahan daripada Bapak Kapolsek. Ada informasi nggak kemana? Informasi mereka? Katanya ada informasi akan dibawa ke Kuala Pari. Oh, disatukan. Berarti di sini memang ada tempat penampungan, Pak ya? Itu apakah tempat penampungan saya pun sendiri kurang tahu. Namun informasinya akan dipindahkan ke Kuala Pari. Dari kabar yang Bapak terima, adakah yang meninggal atau gimana? Kabar sementara dari pihak mereka ada katanya sekitar 10 orang yang meninggal di tengah laut itu dalam kata mereka. Itu yang kata mereka. Anak-anak dewasa atau itu orang dewasa? Dewasa ya. Berarti orang ini nyampe ke darat pakai boat atau berenang ini? Pakai boat langsung. Ini dua boat ini. Oke, berarti nggak ada yang berenang ya. Dari Aceh Timur, Maulidi Alfata, serambinews.com. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pengakuan pengungsi Rohingya dapat uang bulanan lebih dari bansos, mampu beli motor. Kabar pengungsi Rohingya mendapatkan uang bulanan rutin dengan nominal fantastis viral di lini masa. Sontak video itu menjadi sorotan warganet pasalnya nominal bantuan yang mereka dapatkan cukup fantastis lebih dari bansos untuk masyarakat miskin di tanah air. Kabar tersebut diungkap sendiri oleh salah satu pengungsi Rohingya di Pekanbaru Riau bernama Syaufik. Dilansir unggahan Instagram @nengtaimen, Syaufik menceritakan kepada media di Riau soal bantuan yang mereka dapatkan berupa uang. Belakangan pun terungkap sosok donatur yang setiap bulan memberikan uang kepada pengungsi Rohingya di Riau. Untuk diketahui, total pengungsi Rohingya di Riau kini mencapai 550 orang. Para pengungsi tersebut tinggal di sebuah lahan kosong yang bersebelahan dengan pemukiman warga di wilayah Pekanbaru. Mereka mendirikan rumah yang dibuat dari terpal dan kayu secara acak di lahan kosong tersebut. Untuk atap, pengungsi Rohingya menggunakan akar dan sisa dedaunan kering untuk menutupi rumah mereka. Tinggal di kawasan kumuh, pengungsi Rohingya nyatanya mampu membeli sepeda motor sebagai alat transportasi. Usut punya usut, pengungsi Rohingya itu bisa membeli kendaraan lantaran rutin dapat uang bulanan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Salah seorang pengungsi Rohingya, Syaufik merincikan nominal uang bantuan per bulan dari PBB. Berikut rincian bantuan bulanan yang konon didapatkan oleh pengungsi Rohingya di Riau. Remaja belum menikah, Rp1.050.000. Anak-anak, Rp300.000. Pasangan suami istri, Rp4 juta. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Warga Aceh Timur siaga. Kapal pengungsi Rohingya terobos bir pantai. Sebuah kapal yang mengangkut ratusan imigran Rohingya terpantau menepi di perairan Desa Leuge, Kecamatan Perelak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, pada Rabu, 29 Januari 2025. Namun, hingga saat ini, kapal kayu tersebut belum diizinkan untuk mendarat, dan ratusan imigran masih bertahan di dalam kapal. Kepala Desa Leuge, Munzir, yang dihubungi melalui telepon, menyatakan bahwa kapal tersebut pertama kali terlihat oleh nelayan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, mereka belum diizinkan turun. Kapal itu tersangkut di pasir bibir pantai, ujarnya. Munzir juga menambahkan bahwa jumlah pasti imigran di dalam kapal belum dapat dipastikan. Namun, ia memastikan bahwa kapal tersebut ditumpangi imigran Rohingya. Tidak ada kapal lokal bentuknya begitu, terangnya. Sementara itu, juru bicara pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Muntasir Ramli, yang dihubungi terpisah, membenarkan keberadaan kapal tersebut. Sementara itu,
tim Polres Aceh Timur, Provinsi Aceh, menangkap 2 warga Perlak, Kabupaten Aceh Timur, yaitu Za, 44, dan Ar, 18, saat mereka hendak membawa imigran Rohingya ke Medan, Sumatera Utara. Penangkapan dilakukan pada malam hari tanggal 19 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Aceh Timur, Ibtu Adi Wahyu Nur Hidayat, dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 23 Januari 2025, menyatakan bahwa imigran tersebut melarikan diri dari kamp penampungan sementara yang terletak di Desa Sineubok Rawang, Kecamatan Perlak Timur, Kabupaten Aceh Timur. Za dan Ar kini dikenakan pasal 328 KUH Pidana dan atau pasal 10 Jo pasal 2 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun penjara. Adi juga menyebutkan bahwa timnya masih menyelidiki siapa yang berada di balik keterlibatan Za dan Ar untuk membongkar jaringan yang lebih besar. Kami mendalami kasus ini, penyidikan masih berjalan. Keduanya masih diminta keterangan dengan status tersangka, pungkasnya. Imigran Rohingya kembali mendarat di Aceh Timur, tepatnya di Gampong Alwe Bujalan Baro. Ilyas, masyarakat setempat menerangkan, informasi awal masuknya imigran Rohingya ke Aceh Timur diketahui dari Panglima Laut, di mana ada 2 bot imigran Rohingya sudah masuk ke perairan Aceh Timur pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, imigran mendarat ke Alwe Bujalan Baro. Kemudian masyarakat melaporkan hal itu ke aparat kepolisian untuk berkoordinasi. Warga tidak mengetahui berapa jumlah total imigran yang mendarat, namun mereka mendarat dengan 2 kapal. Sementara itu Muhammad Haikal, Kasih Intelijen dan Penindakan Imigrasi Langsa, menjelaskan dari informasi awal total imigran Rohingya yang mendarat sebanyak 264 orang, terdiri dari 117 laki-laki dan 147 perempuan. Disebutkan nama dan kampung apa ini, Pak? Ya, ini termasuk Kampung Albu Jalan Baru. Nama Bapak? Nama saya Ilyas. Jadi kebetulan semalam sekitar jam 10. Namun awalnya pertama dari informasi dari Panglima Laut sekitar habis maghrib ada 2 kapal akan mendarat. Jadi saya informasikan para Panglima Laut agar berkomunikasi dengan Kapolsek. Jadi setelah orang anggota Polsek datang ke TKP, tahu-tahu mereka sudah mendarat. Jadi sekitar lebih kurang ada anak-anak, orang perempuan, laki-laki, lebih kurang sekitar 260 orang. Berharap agar segera dipindahkan, karena masyarakat di sini tidak menerima. Mungkin sudah semalam masyarakat sudah ribut agar segera dipindahkan. Maka ada pihak kepolisian meminta mohon agar untuk semalam di kediaman ini semalam. Itu ditempatkan untuk malam ini ya? Warga yang dikasih waktu untuk semalam aja. Malam ya? Agar besok segera dipindahkan. Mungkin Pak ada alasannya Pak? Ya mungkin alasan karena mungkin ada membawa virus lah segala macam. Itu sebagian masyarakat memahami seperti itu. Namun kita nggak tahu pasti apa tujuan mereka. Nah intinya masyarakat di sini menolak. Apa sudah dikomunikasikan dengan pemerintah sendiri? Setempat sudah komunikasi dengan pihak kepolisian. Mungkin itu sudah ada arahan daripada Bapak Kapolsek. Ada informasi nggak kemana? Informasi mereka? Katanya ada informasi akan dibawa ke Kuala Pari. Oh, disatukan. Berarti di sini memang ada tempat penampungan, Pak ya? Itu apakah tempat penampungan saya pun sendiri kurang tahu. Namun informasinya akan dipindahkan ke Kuala Pari. Dari kabar yang Bapak terima, adakah yang meninggal atau gimana? Kabar sementara dari pihak mereka ada, katanya sekitar 10 orang yang meninggal di tengah laut itu. Dalam kata mereka. Itu yang kata mereka. Anak-anak dewasa atau? Itu orang dewasa. Dewasa ya? Berarti orang ini nyampe ke darat pakai bot atau berenang ini? Pakai bot langsung. Ini 2 bot ini? 2 bot ini. Oke, berarti nggak ada yang berenang ya? Dari Aceh Timur, Maulidi Alfata, serambinews.com. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Pengakuan pengungsi Rohingya dapat uang bulanan lebih dari bansos, mampu beli motor. Kabar pengungsi Rohingya mendapatkan uang bulanan rutin dengan nominal fantastis viral di lini masa. Sontak video itu menjadi sorotan warganet pasalnya nominal bantuan yang mereka dapatkan cukup fantastis lebih dari bansos untuk masyarakat miskin di tanah air. Kabar tersebut diungkap sendiri oleh salah satu pengungsi Rohingya di Pekanbaru Riau bernama Syaufik. Dilansir unggahan Instagram @nengtaimen, Syaufik menceritakan kepada media di Riau soal bantuan yang mereka dapatkan berupa uang. Belakangan pun terungkap sosok donatur yang setiap bulan memberikan uang kepada pengungsi Rohingya di Riau. Untuk diketahui, total pengungsi Rohingya di Riau kini mencapai 550 orang. Para pengungsi tersebut tinggal di sebuah lahan kosong yang bersebelahan dengan pemukiman warga di wilayah Pekanbaru. Mereka mendirikan rumah yang dibuat dari terpal dan kayu secara acak di lahan kosong tersebut. Untuk atap, pengungsi Rohingya menggunakan akar dan sisa dedaunan kering untuk menutupi rumah mereka. Tinggal di kawasan kumuh, pengungsi Rohingya nyatanya mampu membeli sepeda motor sebagai alat transportasi. Usut punya usut, pengungsi Rohingya itu bisa membeli kendaraan lantaran rutin dapat uang bulanan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Salah seorang pengungsi Rohingya, Syaufik merincikan nominal uang bantuan per bulan dari PBB. Berikut rincian bantuan bulanan yang konon didapatkan oleh pengungsi Rohingya di Riau. Remaja belum menikah, Rp1.050.000. Anak-anak, Rp300.000. Pasangan suami istri, Rp4 juta. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Warga Aceh Timur siaga. Kapal pengungsi Rohingya terobos bir pantai. Sebuah kapal yang mengangkut ratusan imigran Rohingya terpantau menepi di perairan Desa Leuge, Kecamatan Perlak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, pada Rabu, 29 Januari 2025. Namun, hingga saat ini, kapal kayu tersebut belum diizinkan untuk mendarat, dan ratusan imigran masih bertahan di dalam kapal. Kepala Desa Leuge, Munzir, yang dihubungi melalui telepon, menyatakan bahwa kapal tersebut pertama kali terlihat oleh nelayan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, mereka belum diizinkan turun. Kapal itu tersangkut di pasir bibir pantai, ujarnya. Munzir juga menambahkan bahwa jumlah pasti imigran di dalam kapal belum dapat dipastikan. Namun, ia memastikan bahwa kapal tersebut ditumpangi imigran Rohingya. Tidak ada kapal lokal bentuknya begitu, terangnya. Sementara itu, juru bicara pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Muntasir Ramli, yang dihubungi terpisah, membenarkan keberadaan kapal tersebut. Sementara itu, tim Polres Aceh Timur, Provinsi Aceh, menangkap 2 warga Perlak, Kabupaten Aceh Timur, yaitu Za, 44, dan Ar, 18, saat mereka hendak membawa imigran Rohingya ke Medan, Sumatera Utara. Penangkapan dilakukan pada malam hari tanggal 19 Januari 2025. Kasat Reskrim Polres Aceh Timur, Ibtu Adi Wahyu Nur Hidayat, dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 23 Januari 2025, menyatakan bahwa imigran tersebut melarikan diri dari kamp penampungan sementara yang terletak di Desa Sineubok Rawang, Kecamatan Perlak Timur, Kabupaten Aceh Timur. Za dan Ar kini dikenakan pasal 328 KUH Pidana dan atau pasal 10 Jo pasal 2 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun penjara. Adi juga menyebutkan bahwa timnya masih menyelidiki siapa yang berada di balik keterlibatan Za dan Ar untuk membongkar jaringan yang lebih besar. Kami mendalami kasus ini, penyidikan masih berjalan. Keduanya masih diminta keterangan dengan status tersangka, pungkasnya. Imigran Rohingya kembali mendarat di Aceh Timur, tepatnya di Gampong Alwe Bujalan Baro. Ilyas, masyarakat setempat menerangkan, informasi awal masuknya imigran Rohingya ke Aceh Timur diketahui dari Panglima Laut, di mana ada 2 bot imigran Rohingya sudah masuk ke perairan Aceh Timur pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, imigran mendarat ke Alwe Bujalan Baro
Kemudian masyarakat melaporkan hal itu ke aparat kepolisian untuk berkoordinasi. Warga tidak mengetahui berapa jumlah total imigran yang mendarat, namun mereka mendarat dengan 2 kapal. Sementara itu, Muhammad Haikal, Kasih Intelijen dan Penindakan Imigrasi Langsa, menjelaskan dari informasi awal total imigran Rohingya yang mendarat sebanyak 264 orang, terdiri dari 117 laki-laki dan 147 perempuan. Disebutkan nama dan kampung apa ini, Pak? Ya, ini termasuk Kampung Albu Jalan Baru. Nama apa, Pak? Nama saya Ilyas. Jadi kebetulan semalam sekitar jam 10. Namun awalnya pertama dari informasi dari Panglima Laut sekitar habis maghrib ada 2 kapal akan mendarat. Jadi saya informasikan para Panglima Laut agar berkomunikasi dengan Kapolsek. Jadi setelah orang anggota Polsek datang ke TKP, tahu-tahu mereka sudah mendarat. Jadi sekitar lebih kurang ada anak-anak, orang perempuan, laki-laki, lebih kurang sekitar 260 orang. Berharap agar segera dipindahkan, karena masyarakat di sini tidak menerima. Mungkin sudah semalam masyarakat sudah ribut agar segera dipindahkan. Maka ada pihak kepolisian meminta mohon agar untuk semalam di kediaman ini semalam. Itu ditempatkan untuk malam ini ya? Warga yang dikasih waktu untuk semalam aja. Malam ya? Agar besok segera dipindahkan. Mungkin Pak ada alasannya, Pak? Ya mungkin alasan karena mungkin ada membawa virus lah segala macam. Itu sebagian masyarakat memahami seperti itu. Namun kita nggak tahu pasti apa tujuan mereka. Nah intinya masyarakat di sini menolak. Apa sudah dikomunikasikan dengan pemerintah? Sendiri setempat sudah komunikasi dengan pihak kepolisian. Mungkin itu sudah ada arahan daripada Bapak Kapolsek. Ada informasi nggak kemana? Informasi mereka? Katanya ada informasi akan dibawa ke Kuala Pari. Kuala Pari. Oh, disatukan. Jadi di sini memang ada tempat penampungan, Pak ya? Itu apakah tempat penampungan saya pun sendiri kurang tahu. Namun informasinya akan dipindahkan ke Kuala Pari. Dari kabar yang Bapak terima, adakah yang meninggal atau gimana? Kabar sementara dari pihak mereka ada, katanya sekitar 10 orang yang meninggal di tengah laut itu dalam perjalanan. Kata mereka. Itu yang kata mereka. Anak-anak dewasa atau itu orang dewasa. Orang ini nyampe ke darat pakai bot atau berenang ini.